Hanya dalam sehari, saya telah menjual semua bagian tubuh saya. Jantung, 2 paru-paru, ginjal, dan sepasang testis. Selama itu bukan bagian yang membuatku mati seketika. Saya akan menjualnya. Karena di dunia ini semua orang dapat melalui upacara transfer pekerjaan untuk mendapatkan berbagai keterampilan luar biasa. Namun biaya transfer pekerjaan sangat mahal. Itu sama sekali tidak terjangkau untuk saya, seorang yatim piatu. Kebetulan saya bangkit dengan bakat tingkat dewa, tubuh yang tidak bisa mati. Tubuh dapat segera pulih dari segala jenis luka. Dengan bakat luar biasa ini, dalam waktu 6 bulan, saya telah mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam seumur hidup. Akhirnya saya juga bangkit menjadi tingkat SSS. Pekerjaan tersembunyi, penyihir larangan. Namun saya dicemooh orang sebagai seseorang yang hanya tampak hebat. Karena saat penyihir larangan melepaskan keterampilan, itu membutuhkan pengorbanan umur atau sebagian tubuh sebagai energi. Ini menyebabkan penyihir terlarang hidup sangat singkat. Tapi di hadapan saya yang memiliki tubuh tidak bisa mati. Kekurangan ini sama sekali tidak berarti. Saat ini di pasar gelap King Cheng, saya dengan terampil mendekati seorang pria paruh baya. Bos, jualan sedikit. YJM juga sudah dijual. Setelah mengatakannya, saya dengan terampil berbaring di meja operasi yang kotor. Pemilik pasar gelap itu menatap saya dengan ekspresi yang rumit. Nak, apakah kamu yakin? Selama setengah tahun ini, kamu sudah menjual 1 ginjal, 1 limpa, 1 kantung empedu, sepasang telur, 1 segmen arteri koroner, 1/3 bagian hati. Jika kamu menjual 1 ginjal lagi, kamu tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 2 hari. Meskipun bos ini telah menjadi pedagang bagian-bagian selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat seseorang menjual bagian tubuhnya seperti ini. Ini benar-benar gila. Saya yakin, untuk menyelamatkan adik perempuan saya yang sakit parah, apapun yang saya lakukan adalah berharga. Kemudian, saya meneteskan air mata panas dari kedua mata saya. Melihat itu, bos jahat itu mengangguk dan tidak berkata lebih banyak. Dia memang bukan orang yang baik. Mengingatkan saya hanyalah karena takut jika terjadi sesuatu, dia juga akan terlibat. Setengah jam kemudian, saya berusaha menahan rasa sakit yang hebat di pinggang. Membawa uang 30.000 yang diberikan bos jahat. Saya melangkah keluar dengan terhuyung-huyung. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti di gang kecil, saya baru saja bisa menarik napas lega. Kemudian, dengan satu pemikiran, bagian-bagian yang hilang sebelumnya ternyata semua kembali. Bahkan mata yang keruh pun bersinar keemasan pada saat ini. Melihat uang 30.000 di tangan, gelombang kegembiraan memenuhi hatiku. Ditambah dengan ini, seharusnya sudah cukup untuk biaya upacara transfer pekerjaan. Keesokan harinya, pagi-pagi, saya datang lebih awal ke sekolah untuk menghadiri upacara transfer pekerjaan. Setelah membayar biaya, saya dengan diam-diam pergi ke bagian belakang kerumunan dan mulai mengantri. Agar tidak mengungkapkan rahasia tubuh yang tidak bisa mati. Saya biasanya pendiam. Ditambah dengan status sebagai siswa miskin. Sebetulnya dia tidak punya teman. Kamu Lin, apa kamu melakukan di sini? Kepala melihatku yang berdiri di belakang barisan dengan heran. Dalam pandangannya, Yelin yang merupakan siswa miskin, seharusnya tidak ada di sini saat ini. Kemudian dia berkata dengan agak aneh. Kamu tidak akan mengurus pinjaman untuk pindah pekerjaan, kan? Aku hanya mengangguk pelan. Karena kepala sudah memikirkan sumber uang untukku. Maka aku tidak perlu susah-susah menjelaskan. Setelah kata-kata itu keluar, banyak orang di kelas memandangku dengan tatapan penuh belas kasihan. Biaya untuk mengikuti upacara pindah pekerjaan sangat tinggi. Jadi ini juga secara logis melahirkan pinjaman khusus. Jika bisa pindah ke pekerjaan yang kuat, itu akan baik. Namun jika pindah ke pekerjaan yang tidak berguna, maka bunga pinjaman yang tinggi akan membuatmu hanya bisa bekerja untuk membayar utang seumur hidupmu. Ah, semangat, ya. Kepala menghela napas. Kayu yang telah menjadi perahu. Dia juga tidak bisa berkata lebih banyak. Menurutnya, siswa miskin seharusnya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi biasa dengan jujur. Cukup menjadi orang biasa saja. Meskipun berhasil berpindah pekerjaan, sumber daya yang dibutuhkan selanjutnya bukanlah sesuatu yang seorang yatim piatu bisa tanggung. Bersamaan dengan dimulainya upacara perpindahan pekerjaan, perhatian orang-orang juga menarik kembali dari diriku. Kepala sekolah menengah atas King Cheng secara pribadi mengadakan upacara pemindahan. Seiring dengan berakhirnya upacara kebangkitan satu persatu teman sekelas, alis kepala sekolah juga semakin berkerut. Sepertinya mahasiswa angkatan ini tidak begitu baik. Sudah ada ratusan yang terbangkit hingga sekarang. Tingkat tertinggi hanya baru saja talenta level A. Orang yang berpindah pekerjaan tipe tempur bahkan lebih sedikit lagi. Namun, di detik berikutnya, seekor phoenix merah membara melesat ke langit dari altar perpindahan pekerjaan. Gelombang panas yang menakutkan membuat siswa yang paling dekat dengan altar. Rambutnya terbakar cukup banyak. Ternyata itu adalah pekerjaan level SSS. Napas kepala sekolah tiba-tiba menjadi cepat. Semua orang di sekolah menengah King Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap. Fokus mereka tertuju pada altar. Di sana ada seorang gadis dengan tubuh yang menawan. Phoenix api yang besar terbang di atas kepalanya. Zhu Geni, profesi bertarung. Penyihir api tingkat SSS.
Kepala sekolah sangat bersemangat. Ada seorang penyihir api tingkat SSS. Meskipun semua siswa lain terbangun menjadi tingkat F, profesi kehidupan juga tidak masalah. Mata banyak siswa dipenuhi dengan rasa iri. Teman sekelas Zhuge, ikuti saya. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Wajah tua kepala sekolah tersenyum lebar seperti bunga krisan. Guru Wang, tolong bantu saya memimpin upacara transfer pekerjaan. Kemudian ia pun berbalik dan pergi bersama Zhuge Ni. Siswa yang tersisa di matanya tampak terikat bersama. Nilai mereka tidak ada artinya dibandingkan dengan satu Zhuge Ni. Upacara transfer pekerjaan dilanjutkan. Selanjutnya, Wei Lin. Mendengar namaku, aku berjalan diam-diam dari kerumunan. Tatapan orang-orang kembali tertuju padaku. Dengan nuansa yang penuh rasa ingin tahu dan belas kasih. Pinjaman untuk ganti pekerjaan sudah cukup. Namun, aku justru berada di belakang Zhuge Ni, si jenius. Bukankah ini sama saja dengan menjadi latar belakang? Namun, aku tidak menghiraukan bisikan-bisikan di sekitarku. Langsung berdiri di atas altar transfer pekerjaan. Saya juga sangat penasaran dengan apa yang akan saya lakukan. Terbangun dalam diriku. Saat Guru Wang mengaktifkan altar. Seketika, energi aneh mengalir ke dalam tubuhku. Detik berikutnya, langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Sejumlah awan gelap berkumpul dengan rapat. Seperti hari kiamat yang datang. Segera diikuti oleh petir, api dari langit, angin kencang, dan air yang mengalir. Berbagai macam bencana alam muncul dari dalam awan gelap. Seolah kiamat telah tiba. Semua orang terkejut oleh perubahan yang tiba-tiba ini. Keanehan ini membuat mereka terdiam di tempat. Sekali lagi terjadi fenomena langit dan bumi. Dan bahkan lebih mencolok daripada milik Zhuge Ni. Guru Wang merasa seolah-olah jantungnya ingin berhenti seketika ini. Dua profesi SSS berturut-turut. Apakah dunia ini sudah gila? Atau dia yang gila? Dan kepala sekolah yang awalnya bersiap untuk pergi juga terhenti langkahnya. Dia kemudian bergegas dengan tidak sabar untuk datang. Menatap tajam saya yang berada di mesin transfer pekerjaan. Cepat. Guru Wang juga kembali tenang setelah terkejut. Lihat apa profesi dari teman sekelas ini. Guru Wang juga mulai tenang setelah terkejut. Melihat kembali pekerjaan saya. Kamu Lin. Profesi bertarung. Penyihir terlarang. Mendengar bahwa profesi Lin adalah penyihir terlarang. Kepala sekolah yang awalnya bersemangat tiba-tiba wajahnya menjadi suram. Seolah-olah dipaksa makan 3 kilogram kotoran, sangat menjijikan. Asalkan mencapai tingkat S. Setiap profesi sangatlah kuat. Namun, ada satu profesi di tingkat SSS yang dibenci semua orang. Itu adalah penyihir terlarang. Bukan berarti penyihir terlarang itu tidak kuat. Justru sebaliknya. Keterampilan yang digunakan oleh penyihir terlarang semakin menakutkan. Tantangan melewati tingkat bagi penyihir terlarang seperti makan dan minum saja, sangat mudah. Namun, profesi ini memerlukan banyak tenaga untuk melepaskan keterampilan. Entah mengorbankan kehidupan, atau mengorbankan organ di tubuh. Harus melakukan transaksi dengan iblis untuk melepaskan. Beberapa keterampilan yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan memerlukan penyihir terlarang untuk mengorbankan seluruh hidupnya untuk melepaskannya. Oleh karena itu, profesi penyihir terlarang juga dijuluki sebagai truk bunuh diri. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang beralih menjadi penyihir terlarang, yang bisa hidup lebih dari 25 tahun. Kepala sekolah awalnya berencana untuk berinvestasi dengan baik pada saya. Namun setelah mengetahui bahwa saya adalah penyihir terlarang, benar-benar menghilangkan pikiran ini. Di bawah altar, orang-orang yang awalnya marah. Seketika semuanya tersenyum lebar. Yelin ini benar-benar menghabiskan sumber daya. Pinjaman untuk pindah pekerjaan. Pinjam nyawa untuk menggunakan keterampilan. Harus diakui pekerjaan ini cukup cocok untuknya. Semua orang dengan jelas menunjukkan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Sorotan mata tajam seperti pedang menembus tubuhku. Saya bekerja sama dengan sangat baik. Wajahnya menjadi pucat. Menundukkan kepala, tanpa kehilangan semangat. Hanya aku sendiri yang tahu. Tidak akan menunduk. Aku hampir tertawa. Menggunakan keterampilan sebagai seorang penyihir terlarang mengorbankan nyawa. Itu bukan urusanku yang tidak bisa mati. Aku diam-diam memeriksa panel atributku. Pekerjaan, penyihir terlarang. Bakat, mantra tak berujung. Penyihir terlarang naik level. Dapat membuka kunci satu mantra terlarang. Keterampilan, mantra terlarang. Petir penghancur dunia. Penyihir terlarang mengorbankan dirinya sendiri. Memanggil petir pemusnah dari langit yang tinggi. Semakin penting bagian tubuh yang dipersembahkan. Semakin tinggi tingkat petir yang dipanggil. Tanpa cooldown. Tanpa konsumsi. Setelah melihat pengenalan keterampilan, tatapanku menjadi penuh semangat. Tidak heran jika penyihir terlarang disebut tak terkalahkan di tingkat yang sama. Sebuah petir ilahi kekacauan menyambar. Di tingkat yang sama, bahkan jika kamu memanggil dewa, mereka akan mati tersambar. Yang lebih penting adalah tidak hanya tanpa cooldown. Belum menguras mana. Ini berarti selama nyawa cukup banyak. Petir ilahi bisa menyambar tanpa batas. Penyihir terlarang ditambah dengan tubuh yang tidak bisa mati. Aku bahkan tidak berani membayangkan seberapa tinggi pencapaian di masa depan. Meskipun di dalam hati aku sangat senang. Tapi aku sangat sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk sombong. Bahkan penyihir terlarang yang kuat pun harus meningkatkan levelnya.
Sekarang aku harus berpura-pura lemah. Aku hanya melihat diriku menggenggam erat kedua tinju. Seluruh tubuhku bergetar. Menampilkan seorang jenius yang kemudian jatuh dengan cepat setelah meroket. Sebuah gambaran keangkuhan yang seharusnya dimiliki oleh seorang jenius. Melihat reaksi saya, kepala sekolah tidak bisa menahan desahan. Wajahnya juga menunjukkan sedikit penyesalan. Teman, jangan terlalu bersemangat. Seperti yang dikatakan, segalanya tergantung pada usaha manusia. Profesi penyihir terlarang ini masih sangat kuat. Ledakan yang megah dan mencolok. Tentunya lebih baik daripada hidup tanpa arti seumur hidup, bukan? Saya perlahan mengangkat kepala, suaranya sangat serak. Kepala sekolah. Apakah penyihir terlarang benar-benar tidak bisa hidup lebih dari 25 tahun? Kepala sekolah tertegun sejenak. Lalu dia mengangguk dengan rasa tidak tega. Namun dengan cepat, pandangan kepala sekolah kembali bersinar. Meskipun penyihir terlarang memiliki umur yang pendek, dulu seorang perapal mantra terlarang tingkat SSS, ditambah dengan seorang penyihir api level SSS, maka ujian tinggi kali ini pasti akan aman. Bahkan tidak perlu Zhu Geni turun tangan. Asalkan anak ini mengorbankan satu ginjal untuk mengeluarkan kutukan, dia bisa mengalahkan semua sekolah menengah lainnya. Memikirkan setelah ujian akhir, saya berdiri di panggung tinggi untuk memberikan pidato saat meraih juara pertama. Dia pun tak bisa menahan rasa senangnya. Anak yang baik, kamu juga datang bersamaku. Kepala sekolah dengan antusias membawa saya dan Zhu Ge ke kantor. Kamu Lin, teman sekelas Zhu Ge. Kalian pasti sudah tahu mengapa saya memanggil kalian berdua secara terpisah. Kepala sekolah menatap kami berdua dengan tatapan tajam. Kalian berdua adalah siswa sekolah menengah kinceng saya. Harapan dalam ujian akhir kali ini. Jadi, besok adalah ruang pemula yang penting bagi. Ini sangat penting bagi kalian. Saya berharap kalian berdua dapat meningkatkan level setidaknya 10 level. Kalian tenang saja. Besok saya tidak akan mengatur kalian membawa teman sekelas dengan profesi pendukung. Kesempatan untuk kalian berdua bermain solo. Jadi saya berharap kalian tidak mengecewakan harapan saya. Kepala sekolah. Saya tidak masalah. Tetapi membiarkan Yelin, seorang penyihir terlarang, bermain solo di ruang pemula. Setelah menyelesaikan soloran, aku khawatir nyawaku setengah hilang. Bagaimana kalau aku berpasangan dengan Yelin? Dengan begitu kita benar-benar bisa menjelajahi daerah rahasia dengan aman. Biarkan aku mengatasi monster tingkat rendah. Jika kita menghadapi monster tingkat tinggi, biarkan dia yang menangani. Dengan cara ini, kecepatan naik level seharusnya lebih cepat. Itu masuk akal. Kamu Lin, bagaimana menurutmu? Kepala sekolah. Saya akan tetap bermain sendiri. Aku sudah terbiasa melakukan segalanya sendiri. Aku dengan kikuk menggaruk kepalaku. Jika aku berpasangan dengan Zhu Geni, aku akan merasa terikat di mana-mana. Aku juga harus khawatir tentang mengungkap rahasia ketidakmatian. Zhu Geni menatap dengan dingin setelah mendengar kata-katamu. Benar-benar tidak tahu diri. Dia sebenarnya berniat membantu karena kami dari sekolah yang sama. Lagi pula, beralih menjadi profesi penyihir terlarang seperti ini. Profesi yang pendek umur sudah cukup sial. Namun, aku tidak menyangka bahwa aku malah menolaknya. Baiklah, nanti dia akan menyadari kesalahannya setelah keluar dari daerah rahasia dengan tubuh yang terluka. Melihat situasi itu, kepala sekolah juga setuju. Kemudian dia mengeluarkan 2 cincin dan memberikannya kepada kami berdua. Ini adalah bantuan dari kantong saya sendiri untuk kalian. Semangat ya! Usahakan untuk naik ke level 10 atau lebih. Saya terpaku melihat atribut cincin di tangan saya. Cincin Tianzi. Kekuatan mental O10. Cincin biasa tanpa peningkatan keterampilan. Tapi untungnya, cincin ini bisa menambah 10 poin kekuatan mental. Saya menerima dengan diam-diam. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Lalu saya berdiri dan meninggalkan kantor. Pada saat ini, upacara pengalihan pekerjaan juga telah selesai. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Dan ketika mereka melihat saya, senyum pun muncul di wajah mereka. Tidak peduli apapun pekerjaan yang dialihkan. Tidak peduli berhasil atau gagal. Setidaknya mereka masih hidup. Itu jauh lebih baik daripada Yelin ini. Mengalihkan pekerjaan menjadi penyihir terlarang. Langsung mengumumkan bahwa hidupnya tidak akan lama. Rasa bahagia manusia muncul dari perbandingan. Dibandingkan dengan saya, mereka tiba-tiba merasa hidup ini tak begitu buruk. Saat saya bersiap untuk pulang, Zhu Geni memanggil saya untuk berhenti. Dia melangkah dengan kakinya yang panjang ke samping saya. Berdiri di tangga, memandangku dengan angkuh. Saya sarankan kamu lebih baik mempertimbangkan ini dengan baik. Semakin sering penyihir terlarang bertarung, semakin cepat mereka mati. Saya tidak bermaksud jahat. Hanya seorang teman sekelas yang tidak ingin kamu mati terlalu cepat. Suara Zhu Geni penuh dengan rasa belas kasihan. Terima kasih atas perhatiannya. Namun, lebih baik kita batalkan rencana berkelompok. Zhu Geni menatap saya dengan marah. Dia berkali-kali memberi nasihat kepada Yelin. Tak disangka Yelin orang ini tidak mau mendengarkan. Benar-benar sulit untuk menasihati orang yang seharusnya sudah mati. Sudahlah, lepaskan obsesi untuk membantu dan hargai takdir orang lain. Zhu Geni diam-diam menasihati dirinya sendiri. Memutuskan untuk tidak lagi memperhatikan hidup atau mati saya. Oh, bukankah ini teman sekelas kita?
Yelin yang merupakan seorang profesional? Tiba-tiba, suara ejekan tiba-tiba terdengar dari belakangku. Terlihat Ji Lingyu datang bersama sekelompok orang. Mereka berdiri di depan saya dan Zhu Geni. Dia adalah pemuda dari grup Ji di Qingcheng. Dia biasanya berkuasa di sekolah menengah Qingcheng. Dia juga sudah lama mengejar Zhu Geni dengan terang-terangan. Begitu keluar dari transfer pekerjaan, saya melihat Zhu Geni sedang bercakap-cakap dengan saya. Seketika rasa cemburu menyelimuti hati. Dia pun bersiap untuk memberiku pelajaran. Zhu Geni di sampingku sebenarnya ingin mengusir Ji Lingyu, tetapi memikirkan wajahku yang tak terpengaruh. Dia tiba-tiba memutuskan untuk diam. Biarlah Ji Lingyu memberi pelajaran pada Yelin. Mungkin saja bisa mengubah pikirannya, agar dia tidak benar-benar mengira bahwa penyihir terlarang bisa setara dengan yang lain. Dengan pekerjaan tingkat S lainnya. Melihat tatapan Ji Lingyu yang dingin, aku terdiam sejenak. Wanita memang adalah penyebab malapetaka. Saya tidak mengganggu siapapun selama 3 tahun di sekolah menengah Qingcheng. Namun Zhu Geni hanya mengatakan 2 kalimat, dan langsung membawa masalah datang. Permasalahan, minggir. Saya akan pulang ke rumah. Saya tidak ingin mencari masalah. Pulang. Apakah kamu akan kembali ke permukiman kumuhmu yang penuh kotoran itu? Ji Lingyu tertawa mengejek. Sekarang kamu juga bisa dibilang memiliki pekerjaan level SSS. Kalau tidak, minta tolonglah padaku. Saya bisa bantu atur kamu di perusahaan saya. Bagaimana jika saya tempatkan kamu di posisi keamanan dengan makan dan tempat tinggal? Dengan begitu, kamu tidak perlu tinggal di permukiman kumuh lagi. Beberapa pengikut Ji Lingyu di belakangnya langsung tertawa dan mendukung ejekan itu. Kamu Lin. Kamu benar-benar beruntung sial. Bahkan bisa masuk ke Ji Group sebagai bodyguard. Ayo, cepat berterima kasih pada Ji Xiao. Beri Ji Xiao beberapa hormat lagi. Menghadapi ejekan dari beberapa orang, saya mengepal tangan dan terengah-engah. Sebuah ekspresi yang menunjukkan penghinaan yang sangat besar. Kalian jangan terlalu memaksa. Saya berteriak dengan suara keras. Ji Lingyu terkejut seketika. Tidak usah dibahas hal lain. Aku sekarang benar-benar seorang penyihir larangan. Namun, dia segera memperlihatkan senyum puas. Melepaskan keterampilan sebagai penyihir larangan sangat menguras nyawa. Yelin, saya melakukan ini dengan niat baik. Ini tidak bisa dianggap sebagai bullying padamu. Ji Lingyu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk wajahku. Kerusakannya tidak besar tetapi sangat menghina. Ini memberikan Ji Lingyu rasa kesenangan yang besar di dalam hatinya. Saya sedikit menyipitkan mata. Saya sangat menyadari bahwa menghadapi orang seperti Ji Lingyu, begitu saya mundur, apa yang diperoleh hanyalah penghinaan yang semakin menjadi-jadi. Jika ingin membuatnya tidak berani menggangguku lagi di masa depan, maka harus membuat Ji Lingyu tahu bahwa dia bukanlah seekor kelinci kecil, melainkan seekor singa yang mengaum dan melawan. Sampai di sini, mataku seketika berubah menjadi merah darah. Ji Lingyu, kamu terlalu menindas. Ini kamu yang memaksaku. Petir penghancur dunia. Aku mengaum sekali, mengangkat satu tangan. Seketika awan gelap berkumpul. Badai petir yang mengamuk berkumpul. Petir perak putih menyusuri sela-sela awan. Di detik berikutnya, sebuah petir besar sebesar paha menyambar dari awan, menyatu dengan telapak tanganku. Saat ini aku ibarat dewa yang menguasai petir. Sangat menyilaukan. Banyak orang di sekelilingku melihatku dengan ketakutan. Bersamaan dengan turunnya tangan yang aku angkat, petir yang menakutkan langsung menghantam di samping Ji Lingyu. Menghantamnya terbang keluar. Di tanah muncul lubang besar. Kamu Lin, apakah kamu gila? Ji Lingyu yang selamat dari kejaran maut hampir membuatnya mengompol karena ketakutan. Dia hanya ingin mempermalukan Yelin sedikit. Beritahu Yelin untuk menjauh dari Zhu Geni di masa mendatang. Akibatnya, bocah ini bahkan rela mengeluarkan sihir terlarang. Jika bukan karena ketepatan Yelin sedikit kurang, dia sekarang sudah menjadi mayat hidup. Namun, menghadapi pertanyaan Ji Lingyu, saya tidak memberikan jawaban, melainkan mengangkat tangan saya lagi. Petir yang mengamuk berkumpul kembali di telapak tangan saya. Melihat saya mengumpulkan petir lagi, Ji Lingyu benar-benar ketakutan. Sekali dua kali mempermalukannya. Dia akan mengajakmu untuk saling menghancurkan. Siapa yang tidak takut pada orang gila seperti ini? Dia berjuang untuk bangkit. Tapi kakinya sudah lemas karena ketakutan. Cepat, cepat selamatkan saya. Dia meminta tolong kepada para anak buahnya. Namun, orang-orang itu sibuk menyelamatkan diri. Di mana mereka masih memikirkan Ji Lingyu? Saat itu, diiringi suara gemuruh. Petir yang lebih menakutkan jatuh di sampingnya. Ji Lingyu langsung tertegun di tempatnya. Sebuah cairan berbau busuk mengalir di sepanjang celananya. Perasaan yang melayang di antara hidup dan mati ini sungguh menguji otot sfinkter manusia. Untungnya, sambaran petir ini tidak mengenai sasaran. Saat Ji Lingyu diam-diam bersyukur, suara yang seperti iblis penagih nyawa itu terdengar kembali. Ji Lingyu dengan ketakutan melihat sosok ini di depannya. Seorang pemuda yang terendam dalam guntur ungu. Ketakutan yang besar mencekik tenggorokannya. Dia saat ini sangat menyesal. Kenapa harus mengganggu orang gila sepertiku? Seandainya dalam hidup ini ada obat penyesalan, dia akan otomatis menjauh 800 meter begitu melihatku. Penyihir terlarang tidak menakutkan. Tapi seorang penyihir terlarang yang tidak peduli hidupnya,
Pasti merupakan keberadaan paling mengerikan di dunia. Yelin, cepat berhenti. Tiba-tiba suara yang sangat cemas terdengar. Kepala sekolah keluar dari kantor seolah-olah pantatnya terbakar. Mendengar suara kepala sekolah, pandanganku teralih sekejap. Baru setelah itu, kilat di langit pun reda. Tentu saja saya tidak akan bodoh untuk membunuh anak Tuan Ji di hadapan banyak orang. Di bawahnya pergi untuk membunuh anak Tuan Ji. Saya diam-diam mengepalkan tangan. Dengan ekspresi seolah sangat tersakiti. Wajahnya yang pucat. Jelas sekali akibat melepaskan mantra terlarang bertubi-tubi, yang menyebabkan efek balik pada tubuhnya. Tenang saja, kamu tidak perlu menjelaskan. Saya pasti akan memberikan penjelasan tentang hal ini. Kepala sekolah sangat marah. Anak muda Ji keluarga sedang mengejar Zhu Geni. Dia juga sedikit mendengar tentang hal ini. Biasanya, Ji Lingyu mengintimidasi teman sekelas. Dia juga akan memikirkan nama baik ayahnya. Kadang membiarkan saja. Tapi kali ini, dia sudah terlalu berlebihan. Bahkan bisa membuat seorang penyihir terlarang marah. Mengabaikan nyawanya sendiri dan melepaskan 3 mantra terlarang. Tentu saja, saya dianiaya dengan sangat buruk. Dia bahkan berharap saya bisa bersinar di ujian akhir. Bersinar terang atas nama sekolah menengah King Cheng. Jika saya mengalami sesuatu yang buruk, dia pasti akan membunuh anak pemalas ini di tempat. Apakah Ji Lingyu adalah seseorang yang menyamar? Berdirilah di tempat. Kepala sekolah berteriak dengan marah. Sekarang segera meminta maaf kepada saudara Yelin. Kepala sekolah sebenarnya mengira dengan karakter Ji Lingyu yang sombong dan keras kepala itu. Meminta dia meminta maaf pasti lebih sulit daripada menaiki langit. Namun, dia belum selesai berbicara. Ji Lingyu tiba-tiba berlutut di depan saya. Saudara Ye. Tidak. Ayah Ye. Saya salah. Maaf. Zhu Geni kini milikmu. Saya tidak akan berdebat lagi denganmu. Ketika menyangkut nyawanya sendiri, Ji Lingyu benar-benar takut. Dia adalah anak dari grup Ji, yang bersandal takut pada yang telanjang kaki. Dia tidak ingin mati bersama seorang gila. Terutama jika orang gila ini benar-benar bisa membunuhnya. Kecepatan Ji Lingyu meminta maaf. Bahkan kepala sekolah pun terkejut sejenak. Dia bahkan mulai meragukan apakah Ji Lingyu ditiru oleh orang lain? Kepala sekolah, saya sudah menerima permintaannya untuk minta maaf. Ji Lingyu, ingatlah ini. Seorang kesatria bisa dibunuh, tetapi tidak boleh dihina. Saya mengatupkan bibir dan berbicara dengan tegas. Iya. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak akan mempermalukan siapapun lagi. Ji Lingyu mengangguk-angguk. Dia sekarang benar-benar takut kalau saya tiba-tiba mengangkat tangan dan memberinya terapi listrik. Saya memberi salam hormat kepada kepala sekolah dan kemudian berbalik pergi. Jika tidak ada yang tidak terduga, dengan kejadian hari ini, dalam waktu yang cukup lama, seharusnya tidak ada yang akan mencari masalah dengan saya lagi. Lagi pula, reputasi saya sudah terbentuk. Seorang gila yang bisa mengajak orang lain mati bersamanya kapan saja. Siapa yang akan mengganggu seorang penyihir terlarang yang sudah gila? Ekspresi Zhu Geni sangat kompleks. Dia melihat punggung saya yang pergi dan menggelengkan kepala perlahan. Tidak punya sedikit pun akal. Hanya karena dihina sedikit, harus mempertaruhkan nyawa untuk berkelahi. Sama sekali seorang yang sembrono. Orang seperti ini, meskipun profesinya bukan penyihir terlarang, hal itu juga ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Keduanya hanya kebetulan berada di hari dan sekolah yang sama. Hanya terbangun dengan pekerjaan tingkat tinggi. Dia dan aku pada akhirnya bukan orang dari dunia yang sama. Mendorong pintu rumah. Aku kembali ke rumah kecil di daerah kumuh. Ini adalah tempat paling tertinggal di King Cheng. Limbah mengalir, berbagai macam orang bercampur. Namun juga menjadi tempat persembunyian terbaik untuk tubuhku yang tidak mati. Tempat sembunyi yang terbaik. Mengorbankan sepotong usus duodenum bisa memanggil petir biasa. Mengorbankan satu kandung kemih bisa memanggil petir air kekuatan yin. Mengorbankan satu jantung bisa memanggil petir ungu yang menghancurkan kehidupan. Aku diam-diam menghitung tingkat yang berbeda. Organ yang diperlukan untuk mengorbankan petir. Ini semua adalah data yang baru saja kuterima dari Ji Lingyu. Data diperoleh dari percobaan pada tubuh. Untuk tidak dicurigai orang. Yang aku korbankan adalah semua organ dalam. Jika dihitung seperti ini. Jika ingin memanggil petir kekacauan terkuat. Diperkirakan akan mengorbankan seluruh tubuhnya. Tak heran jika benda ini adalah kutukan terlarang. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan senyum pahit. Hanya tubuhku yang tidak mati ini yang berani bermain seperti ini. Jika orang biasa yang melakukannya. Setelah beberapa kali mencoba, pasti akan lumpuh setengah tubuh. Namun, aku sangat puas dengan kekuatan kutukan ini. Jangan lihat aku yang sekarang hanya level 1. Jika menggunakan kekuatan penuh untuk mengeluarkan petir pemusnah dunia. Diperkirakan para pemindah pekerjaan di bawah tingkat 5. Tidak ada yang bisa selamat. Dengan satu pikiran, organ yang dikorbankan muncul kembali. Wajahku juga kembali cerah. Lalu aku terjatuh tertidur. Tenang seperti mayat. Di dalam sebuah rumah mewah. Ji Lingyu meraung dengan wajah yang menyeramkan. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Harus menangkap orang itu. Orang itu membuatku kehilangan muka di depan seluruh sekolah. Aku bahkan harus menundukkan kepala dan meminta maaf padanya. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahan kemarahan. Pasti dia benar-benar tulus saat meminta maaf sore ini.
Tapi sekarang, keinginan untuk membunuh Yelin juga pasti tulus. Grup G memiliki banyak pengalihan pekerjaan yang kuat. Menghabisi seorang Yelin yang hanya level 1 tentunya sangat mudah. Ayah Ji menghisap cerutu sambil mendengarkan keluhan Ji Lingyu. Lingyu, kamu adalah satu-satunya anakku. Ayah telah mendidikmu berkali-kali dari kecil hingga sekarang. Seorang pedagang tidak boleh bertindak gegabah. Harus belajar untuk menimbang untung rugi. Aku bertanya padamu, jika aku mengirim orang untuk membunuhnya, apa keuntungan yang bisa kita dapatkan? Ji Lingyu terkejut. Jika membunuh Yelin, sepertinya tidak ada keuntungan sama sekali. Hanya bisa meluapkan kemarahan. Ayah Ji menjatuhkan abu cerutunya ke atas meja. Lalu bagaimana jika kita gagal? Kita akan benar-benar membuat marah seorang penyihir terlarang tingkat SSS. Begitu dia tumbuh dewasa. Sebelum dia mati, dia bisa menarik kita semua ke neraka tanpa masalah. Jadi, demi melampiaskan amarah dan membunuh seorang Yelin, ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat berisiko tinggi. Dan sama sekali tidak menguntungkan. Orang-orang yang pernah berselisih denganmu sebelumnya hanya orang biasa. Membunuh mereka juga tidak masalah. Tapi kali ini tidak bisa. Apakah kamu mengerti? Ji Lingyu dengan patuh mengangguk. Dia juga ingin memahami hubungan yang rumit di dalamnya. Kalau begitu, aku pasti akan menjauh dari Yelin mulai sekarang. Paman Ji menggelengkan kepala. Ada cahaya cemerlang di matanya. Kamu tidak hanya tidak bisa menjauh dari Yelin. Sebaliknya, kamu seharusnya mengikuti dia. Mengikuti jejaknya. Dia bisa langsung menggunakan mantra terlarang hanya karena dihina beberapa kata. Orang seperti ini jelas tidak memiliki otak. Dan sangat mementingkan gengsi. Putra dari grup Ji menjadi pengikutnya. Ini sudah cukup besar, kan? Seorang pria sejati bisa bersikap fleksibel. Asalkan kamu bisa menjadi pengikut Yelin yang baik. Dia adalah payung perlindunganmu. Berikan sedikit harga diri yang tidak penting. Maka kamu bisa mendapatkan seorang level SSS. Mengapa tidak menikmati pengawal gratis? Hanya orang yang bilang bahwa penyihir terlarang memiliki umur pendek. Tapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa penyihir terlarang tidak kuat. Tatapan Ji Lingyu semakin cerah mendengarnya. Rasanya seperti mendapatkan pencerahan. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika saya muncul di depan gerbang sekolah, banyak siswa yang melihat saya langsung panik dan menjauh dariku. Jelas mereka telah mendengar tentang saya yang menjadi gila kemarin. Aku juga senang bisa bersantai. Semakin sedikit saya berhubungan dengan orang. Rahasia tentang tubuh saya yang tidak bisa mati bisa saya sembunyikan lebih dalam. Sementara saya menunggu dengan tenang. Sekolah membawa kita menuju dimensi pemula. Tiba-tiba seseorang memanggilku dari belakang. Aku menoleh. Dan ternyata orang yang berlari ke arah saya adalah Ji Lingyu. Di dalam mata saya muncul kilatan dingin yang dalam. Apa orang kaya ini belum diajari pelajaran kemarin? Kakak Ye, kamu belum sarapan, kan? Ini sarapan yang saya bawa untukmu. Ji Lingyu menyerahkannya seperti harta karun. Sandwich dan sebotol susu segar. Bagaimana? Tidak bisa mengalahkanku? Siap untuk meracuni saya? Saya menatap Ji Lingyu dengan curiga. Saya benar-benar tidak mengerti obat apa yang dijual orang ini. Tidak mungkin. Saya benar-benar tidak meracuni. Ji Lingyu berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia cepat-cepat memecahkan sepotong sandwich dan memasukkannya ke dalam mulut. Lalu dia membuka susu dan menuangkannya sedikit ke dalam mulutnya. Bagaimana? Sekarang kamu percaya saya tidak meracuni, kan? Saya mengambil roti lapis itu dan memandanginya. Memang tidak terlihat seperti beracun. Tapi saya masih tidak mengerti mengapa. Jangan-jangan orang ini seorang yang suka menyakiti diri sendiri. Setelah disiksa oleh diri sendiri kemarin, malah jadi ketagihan. Namun, sarapan yang diantarkan ke depan pintu tidak dimakan sia-sia. Lagi pula, saya adalah orang miskin yang bahkan harus menjual ginjal untuk mendapatkan uang ganti pekerjaan. Tentu saja tidak akan menolak kesempatan gratis seperti ini. Melihat saya menerima sarapan yang saya kirimkan sendiri. Ji Lingyu juga menunjukkan senyum dingin yang hampir tidak terdeteksi. Apa yang dikatakan ayah ternyata tidak salah. Yelin ini benar-benar tidak punya otak. Sepertinya saya perlu memuji lagi. Dalam waktu dekat, saya akan memiliki satu penjaga gratis dengan pekerjaan tingkat SSS. Aku menelan roti lapis itu di mulutku. Menatap anak kaya di depan saya ini. Kamu bilang saja langsung mau apa. Saya ingin mengakui Anda sebagai kakak saya. Mendengar kata-kata Ji Lingyu, saya tertegun sejenak. Orang ini jangan-jangan benar-benar seorang penyuka penyiksaan? Saya berbuat gila kemarin karena ingin orang-orang menjauh dari saya. Akibatnya, saya berbuat gila, malah mendapatkan seorang adik. Setelah kamu memukulku kemarin, aku merenungkan kesakitan, dan merenungkan diriku dengan mendalam. Aku ingin menjadi lebih baik. Jadi aku harus mencari objek belajar yang baik. Oh begitu. Jika itu belajar, maka membayar biaya kuliah sangatlah wajar. Aku mengusap daguku dan menjawab. Tentu saja wajar. Kakak, berapa nomor kartu kamu? Ji Lingyu langsung mengeluarkan ponselnya dari saku belakang. Dan bersiap untuk mentransfer. Masukkan 20 juta ke nomor kartu ini. Aku menyebutkan nomor kartunya dengan lihai. Mendengar kata-kataku, Ji Lingyu langsung terkejut. Apa ini? Langsung saja 20 juta. Perusahaan Ji tidak seberuntung itu untuk membuang-buang uang. Tidak punya uang. Ya sudah, lupakan.
Aku mengamati Ji Lingyu dengan tatapan aneh dari atas ke bawah. Wajah Ji Lingyu langsung memerah. Dalam pandangannya, dianggap sebagai orang miskin lebih sulit diterima daripada ketakutan dariku. Kamu tunggu di sini. Saya minta ayahku mengirim uang. Ji Lingyu yang marah segera pergi ke sisi untuk menelepon. Setelah mendukung Ji Lingyu, saya kemudian naik bus menuju ke ruang rahasia pemula. Tak lama kemudian bus tiba di pintu masuk tempat pemula. Saat ini, sudah ada beberapa antrian panjang di pintu masuk. Mereka adalah para pengubah pekerjaan dari sekolah lain di Qingcheng. Seluruh sekolah menengah di Beijing hanya ada ini. Sebuah rahasia yang cocok untuk pemula. Saat ini, ujian masuk universitas segera tiba. Tentu saja, tempat ini penuh sesak. Zhu Geni dan aku, dua profesi tingkat SSS ini, berada di barisan terdepan sekolah menengah Qingcheng. Zhu Geni dengan wajah dingin tidak melirik. Jelas dia tidak ingin menghiraukanku. Saya juga senang bisa santai. Dari jauh, kepala sekolah Qingcheng dengan wajah tua tersenyum cerah seperti bunga krisan. Dia memeluk kepala sekolah lain, tidak membiarkan mereka pergi. Sambil berkata dengan nada sombong, saya sudah bilang pada mereka untuk lebih rendah hati. Cukup dengan beralih ke profesi level SSS. Kamu katakanlah, sekelompok anak ini benar-benar membuat khawatir. Begitu beralih pekerjaan, langsung keluar dua orang. Kamu bilang, apa ini tidak menyebalkan? Wajah kepala sekolah dari beberapa SMA lain tampak gelap seperti dasar panci. Saat beberapa kepala sekolah sedang bertengkar, barisan juga terus bergerak. Tidak lama kemudian, giliran tim dari SMA Qingcheng untuk masuk. Zhu Geni melirik saya dengan dingin. Sekarang kamu masih bisa bergabung dengan tim saya. Jelas-jelas sudah bertekad untuk tidak memperhatikan saya. Tapi kebaikan di hatinya masih membuatnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Tidak usah. Terima kasih. Aku melangkahi Zhu Geni yang menghalangi jalanku. Melangkah besar masuk ke dalam rahasia. Sombong dan angkuh. Karena kamu sendiri ingin mati lebih cepat, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Zhu Geni menggelengkan kepala. Jelas-jelas dia merasa aku sudah tidak bisa diselamatkan. Cahaya putih berkilau, dan pandanganku menjadi kabur. Saat aku bisa melihat dengan jelas lagi, aku sudah berada di tengah hutan lebat. Aku meregangkan tubuhku. Lalu aku memulai petualangan membasmi monster. Baru berjalan tidak jauh, aku sudah bertemu dengan seekor makhluk yang terlihat seperti binatang lucu yang bulat seperti kucing. Bulu merah mudanya seperti boneka yang bisa bergerak. Tapi aku tidak terpesona oleh makhluk ini. Makhluk kecil ini hanya terlihat imut. Ini adalah monster yang nyata. Dapat dengan mudah menggigit tenggorokan seorang dewasa. Kucing puma merah muda itu mengguling-guling di tanah. Dan mengeluarkan suara mendengkur. Ingin menarikku untuk mendekatinya. Dan responku juga sangat sederhana. Kutukan terlarang. Guntur pemusnah dunia. Dalam hitungan detik, petir ganas meluncur keluar dari tanganku. Kucing puma merah muda itu mengeong dengan tajam. Seketika langsung membuatnya ketakutan. Namun di hadapan saya yang langsung menggunakan mantra terlarang. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia langsung disambar petir dan menjadi arang. Bunuh kucing kelahiran tingkat 1 berbulu merah muda. Mendapatkan 10 poin pengalaman. Apakah makhluk sihir level 1 hanya memberi 10 poin pengalaman? Itu berarti harus mengalahkan 100 untuk naik ke level 2. Efisiensinya terlalu lambat. Lagi pula, semua keterampilan saya adalah mantra terlarang. Mari kita langsung ke dalam. Setelah berpikir sejenak, saya mulai menjelajahi ke dalam hutan. Dalam waktu yang akan datang, hutan yang penuh dengan makhluk sihir ini menyambut sebuah pencucian dengan petir. Melalui semuanya dengan mudah. Apapun makhluk iblis yang ditemui, respon saya selalu sama. Menggunakan mantra terlarang yang langsung menghantam. Mementingkan kesetaraan semua makhluk. Dalam proses terus-menerus menggunakan sihir, saya semakin mahir dalam menggunakan mantra terlarang, guntur penghancur dunia. Bahkan bisa melakukan tanpa animasi casting langsung memicu. Dengan efisiensi membunuh monster yang hampir tidak wajar ini, saya dengan cepat naik ke level 2. Perlu diketahui, saya baru saja memasuki daerah pemula. Hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Rata-rata naik level sekali dalam 1 jam. Kecepatan naik level seperti ini jika tersebar, akan membuat banyak orang ternganga. Saat ini saya sedang bersandar di bawah sebuah pohon besar. Istirahat sambil mempelajari keterampilan yang baru saya peroleh. Nama, Yelin. Pekerjaan, penyihir terlarang. Level, 2. Kekuatan, 20. Ketangkasan, 30. Energi spiritual, 60. Keterampilan baru. Penyihir terlarang pembakaran reinkarnasi. Penyihir terlarang membakar vitalitas dirinya untuk secara signifikan meningkatkan kekuatan dirinya. 3 atribut utama ketangkasan dan spiritual. Catatan, keterampilan pembakaran reinkarnasi sangat menguras vitalitas. Dan vitalitas yang telah terbuang tidak bisa dipulihkan. Harap menggunakan keterampilan ini dengan hati-hati. Saya melihat sekilas deskripsi keterampilan. Langsung berseru. Larangan sihir. Pembakaran reinkarnasi. Detik berikutnya, terlihat api berwarna darah muncul di sekeliling saya. Itu karena vitalitas saya terus terbakar. Bahkan darah dalam tubuh saya menguap menjadi kabut darah. Sementara itu, semua atribut 3 dimensi saya meningkat 2 kali lipat. Kekuatan mental saya bahkan langsung meroket ke
Angka menakutkan 120 poin. Betapa menakutkannya kekuatan ini. Dalam keadaan pembakaran reinkarnasi aktif, mungkin monster level 10 datang. Bahkan sulit untuk bertahan dari petir pemusnah dunia yang saya lepaskan sepenuhnya. Saat ini saya sedang tenggelam dalam kegembiraan. Sama sekali tidak menyadari bahwa rambut saya menjadi putih dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat 5 menit, saya sudah berubah dari seorang remaja belasan tahun menjadi seorang kakek berambut putih. Saya terkejut melihat telapak tangan saya yang seperti kulit pohon yang kering. Apakah dalam 5 menit akan menjadi seperti ini? Lalu, jika tidak ingin terungkap, larangan ini, yaitu pembakaran reinkarnasi, paling banyak diaktifkan. Sekitar 1 menit, harus dihentikan. Saya tidak menutup pembakaran reinkarnasi, melainkan membiarkan kekuatan hidup saya terus terbakar. Segera setelah itu, sebuah adegan aneh muncul. Saya yang sudah tua mulai tumbuh kembali ke arah yang berlawanan. Kembali muda dari penampilan yang sudah sangat tua. Saya yang memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Sudah memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas. Efek samping dari kemampuan pembakaran reinkarnasi ini sama sekali tidak berarti bagi saya. Kelemahan tubuh yang tidak bisa mati sangat jelas. Kelemahan profesi penyihir terlarang bahkan lebih jelas. Tetapi ketika keduanya saling bertumpuk, seluruh dunia akan merasakan apa itu ketakutan. Detik berikutnya, saya langsung menggunakan pembakaran reinkarnasi menuju dalam hutan dengan serangan mendalam. Dengan 120 poin kekuatan mental saya sendiri. Ditambah lagi dengan cincin wahyu yang diberikan oleh kepala sekolah. Kekuatan mental langsung mencapai angka yang menakutkan, 130 poin. Bahkan jika itu memanggil petir yang paling biasa. Kekuatan juga sangat menakutkan. Sekarang saya benar-benar percaya diri untuk langsung menembus area pemula ini. Dengan cepat, hutan yang baru saja hening mulai meledak dengan cahaya petir di seluruh langit. Seiring semakin dalam, makhluk iblis yang muncul di depan saya semakin kuat. Bahkan yang terendah adalah makhluk iblis level 5. Namun makhluk iblis yang kuat ini di depan saya, namun terasa seolah terbuat dari kertas, begitu rapuh. Sebuah petir turun menghantam. Apakah kamu makhluk iblis level berapapun? Semuanya hanya akan menjadi arang. Seiring waktu berlalu, tubuh saya memiliki aroma daging yang samar. Itu adalah aroma makhluk iblis yang matang karena suhu tinggi dari petir. Mantra terlarang. Api neraka membakar langit. Saya menggeram dengan marah. Sebuah nyala api ungu di bawah dan merah di atas muncul dari tanganku. Ketika terbakar, tampaknya seperti bunga iblis yang muncul di dunia. Kemudian api ini jatuh ke tumpukan kayu kering dan langsung menyalakannya. Menggunakan kutukan terlarang untuk menyalakan api. Jika orang luar melihat adegan ini, mereka pasti akan ternganga. Setelah 1 hari, levelku juga telah meningkat ke tingkat 3. Dan kutukan terlarang yang kudapatkan setelah mencapai tingkat 3 adalah kutukan ini adalah api pembakar langit. Skill ini sama dengan petir penghancur dunia. Selama kita mengorbankan diri sendiri, kita bisa memanggil api tak berujung dari neraka Jiuyu. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk naik level. Meningkat ke tingkat 3 dalam 1 hari itu cukup baik. Aku sudah sangat puas. Sekarang mungkin kebanyakan orang bahkan belum mencapai tingkat 2. Jika dengan efisiensi ini, aku bisa meningkat ke tingkat 10 sebelum labirin pemula ditutup. Mencapai tingkat 10 sepenuhnya adalah masalah kecil. Aku dengan terampil menyeret seekor babi iblis 3 mata yang telah mati. Setelah mengkuliti dagingnya, daging itu diletakkan di atas api unggun yang menyala. Kaki belakang yang berlemak dan ramping memanggang di bawah api neraka. Tidak lama kemudian, muncul percikan minyak. Itu membuat nafsu makan saya meningkat. Meskipun saya adalah makhluk yang tidak bisa mati dan tidak akan mati karena lapar. Namun, perasaan lapar juga tidak menyenangkan. Saya tentu saja tidak akan menyia-nyiakan perut saya. Api neraka memang lebih panas daripada api biasa. Menggunakannya untuk memanggang sesuatu sangat efisien. Dengan cepat, seluruh kaki belakang babi itu dipanggang hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Menghirup aroma yang kaya ini. Seketika, saya merasa terharu hingga meneteskan air mata. Sebelumnya tinggal di permukiman kumuh. Seringkali dalam keadaan miskin sambil harus menyembunyikan rahasia bahwa saya tidak bisa mati. Kapan saya pernah makan makanan semacam ini? Untungnya, sekarang saya sudah menjadi seorang pengubah profesi. Ketika saya tumbuh dan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, saya tidak perlu lagi menjalani kehidupan yang penuh dengan sembunyi-sembunyi. Saat aku sedang makan daging dengan lahap, di dekat situ, Zhugeni tiba-tiba terhenti. Pandangannya penuh keraguan mengarah ke arahku. Dia memang seorang penyihir api. Sangat sensitif terhadap elemen api. Begitu aku melepaskan api neraka, dia sudah merasakan keberadaannya. Di King Cheng, jelas tidak ada yang kedua selain aku. Pekerjaan terkait elemen api tingkat SSS. Bagaimana bisa ada gelombang elemen api yang begitu kuat? Apakah mungkin ada harta karun elemen api yang muncul? Di mata cantik Zhugeni terlintas rasa ingin tahu. Kemudian dia bergegas ke arahku. Setelah kenyang, aku memadamkan api unggun. Kemudian aku melanjutkan perjalanan membunuh monster, membakar gunung, menghabiskan waktu di penjara. Terhadap keyakinan saya yang datang melalui perjalanan waktu ini. Namun terpatri dalam hatiku. Ketika Zhugeni tiba, jejakku sudah menghilang. Hanya tersisa sekumpulan api unggun yang masih mengeluarkan asap hijau.
Ternyata suara itu dibuat oleh manusia. Gelombang elemen api ini. Takutnya, tidak ada bedanya dengan saya. Dia berjongkok, mengambil kayu yang belum terbakar habis dan menciuminya di bawah hidungnya. Detik berikutnya, alis cantiknya tidak bisa menahan untuk berkerut. Memang adalah aroma api yang legendaris. Tapi mengapa masih ada bau menyengat? Zhu Geni bingung tidak mengerti. Tapi dia juga tidak menyelidiki lebih lanjut. Melainkan, dia berdiri. Mata cantiknya dipenuhi dengan semangat. Qing Cheng memang penuh dengan orang-orang berbakat. Dibandingkan dengan orang bodoh dan keras kepala seperti Yelin, tipe orang yang kuat sekaligus tahu cara menyembunyikan diri. Jelas lebih menarik bagi Zhu Geni. Kemudian dia mengamati sekelilingnya. Dengan cepat, dia mengejar arah saya pergi. Saat ini saya tengah meluncur dengan liar di kedalaman hutan. Seperti belalang yang melintas. Menghancurkan semua monster yang bisa saya lihat. Tak lama kemudian, waktu telah menjelang malam. Levelnya segera mencapai level 4. Saat saya bersiap untuk melanjutkan pencarian monster. Tiba-tiba, terdengar keributan di belakang saya. Saya sedikit menyipitkan mata. Kemudian segera menghentikan siklus yang membakar. Darah di tubuh saya tiba-tiba menghilang. Mengenai gerakan monster, saya sangat paham. Yang datang dari belakang pasti adalah manusia. Belum melihat orangnya, sudah melihat kakinya. Pertama kali yang terlihat adalah sepasang kaki panjang dan putih. Berikutnya muncul wajah Zhu Geni yang acuh tak acuh. Bahkan saya pun harus mengakui. Walaupun wanita ini keras kepala, namun tubuh dan wajahnya memang sangat menawan. Kamu Lin. Bagaimana bisa ini adalah kamu? Pada saat melihat saya, Zhu Geni mengernyitkan dahi. Suasana hati baiknya hilang dalam sekejap. Dia mencari jenius tak dikenal yang menguasai api neraka. Bukan orang bodoh yang sombong ini. Namun, segera setelah itu, dia memahami alasannya. Mungkin setelah Yelin masuk ke dalam wilayah pemula. Merasakan kesulitan dari penyihir terlarang yang bermain solo dan menyesal. Dia ingin datang untuk bergantung padaku. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Profesi penyihir terlarang ini sangat kuat. Tapi sama sekali tidak cocok untuk bermain solo. Sekarang kamu menyesal sudah terlambat. Menggenggam dengan keras juga tidak ada gunanya. Sekarang aku sudah tidak punya waktu untuk berpasangan denganmu. Menyingkir. Saya masih ada urusan. Wajah cantik Zhu Geni tidak menunjukkan sedikit pun kehangatan. Jika Yelin bisa bertahan hingga akhir, dia bahkan akan menganggap Yelin sebagai pria sejati. Perilaku ini sekarang hanya akan membuatnya merendahkan. Dia sebelumnya telah memberikan begitu banyak kesempatan padanya. Dia tidak menghargainya. Sekarang menghadapi kesulitan, dia kembali mengganggu diri sendiri. Mendengar kata-kata Zhu Geni, saya langsung bingung. Jelas-jelas dia yang tiba-tiba mengejar saya. Sekarang malah menjadi saya yang mengganggu. Silakan saja. Berjalanlah perlahan, saya tidak akan mengantar. Saya menggeser tubuh untuk memberi jalan. Malas untuk berurusan dengan Zhu Geni. Ada sebuah trik untuk hidup bahagia sepanjang hidup. Yaitu, jangan berdebat atau berkomunikasi dengan orang bodoh. Saya pun selalu mengingat prinsip ini. Zhu Geni melirik saya sejenak. Saya bertanya padamu. Apakah kau melihat orang lain lewat di jalan ini? Orang itu sangat kuat dan sangat mahir dalam penggunaan elemen api. Sangat mungkin menguasai api neraka. Saya melihat pada tatapan Zhu Geni yang memiliki ekspresi penuh harapan yang membuat saya ingin tertawa dan menangis. Akhirnya saya tahu mengapa kakak ini mencariku. Dia pergi ke arah ini. Saya segera menunjuk ke arah sembarangan untuk Zhu Geni. Ingin mengusirnya. Saya tidak ingin terjebak oleh wanita bodoh ini. Terima kasih. Melihat bahwa saya benar-benar tidak mengganggu diri sendiri. Pandangan Zhu Geni tentang Yelin juga sedikit berubah. Tepat saat dia melewati hutan. Namun tiba-tiba di langit muncul 2 bulan tambahan. 3 bulan menggantung di udara. Terlihat sangat aneh. Dalam sekejap berikutnya, wajah cantik Zhu Geni tiba-tiba menjadi pucat. Tidak ada yang namanya 3 bulan. 2 bulan yang muncul itu ternyata adalah mata dari seekor monster raksasa. Disertai suara mengerikan dari seekor binatang buas. Sebuah cakar raksasa melesat menuju tempat Zhu Geni berada. Zhu Geni melompat ke samping dan menjauh dari monster ini. Baru sekarang dia bisa melihat keseluruhan wujud monster ini. Ternyata itu adalah makhluk sihir tingkat 8. Dewa Darah Naga. Di sini belum sampai ke bagian inti hutan. Monster tingkat 8 bagaimana bisa muncul di tempat seperti ini? Zhu Geni berbalik dan melontarkan teriakan ke arahku. Kau dan aku bekerja sama. Bersama-sama kita akan mengusir makhluk ini. Tapi saat dia berbalik, di mana bayanganku sekarang? Orang pengecut ini. Zhu Geni menggigit giginya yang perak. Baru saja mengubah pandangannya tentangku. Kesannya langsung jatuh ke titik terendah. Tidak perlu berpikir pun sudah tahu. Pasti saat Dewa Darah Naga muncul. Aku pasti langsung ketakutan dan melarikan diri. Dewa Darah Naga kembali menyerang ke arah Zhu Geni. Tubuh yang besar seolah-olah seperti gunung. Memberikan perasaan tertekan yang sangat menakutkan. Seni rahasia. Burung Phoenix api yang meledak. Zhu Geni tidak berani lengah. Dia segera melepaskan keterampilannya. Berpuluh-puluh bola api bertekanan tinggi berkumpul di sampingnya. Kemudian menghantam ke arah raksasa darah naga. Bola api jatuh tepat di tubuh raksasa itu. Dalam sekejap, itu meledak dan terbakar. Membakar beberapa bagian tubuhnya. Namun,
Luka sebesar ini sama sekali tidak bisa mengurangi kemampuan bertarung raksasa darah naga. Sebaliknya, itu malah membuat raksasa tingkat 8 ini benar-benar marah. Pasangan mata yang seperti bulan itu seketika berubah menjadi merah darah. Sekali lagi, tangan itu menghantam ke arah wanita api di depannya. Zhu Genni menghindari serangan ini. Kemudian langsung menggunakan keterampilannya untuk menyerang raksasa itu. Kali ini, raksasa darah naga tidak hanya diam saja. Ia membuka mulut besarnya yang penuh darah, mengeluarkan suara raungan seperti naga. Gelombang suara yang menakutkan seolah menjadi nyata, menahan semua api Phoenix yang ditembakkan Zhu Genni di udara. Kemudian, dia juga langsung terhempas kembali. Zhu Genni terkejut. Dia sudah tidak sempat menghindar. Bola api yang dia lepaskan dengan sungguh-sungguh terjatuh tepat di tubuhnya sendiri. Pakaian terbakar, memperlihatkan area putih yang luas. Hampir tidak dapat menutupi tubuhnya. Dia melihat monster besar itu dengan ketakutan. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa menyelamatkannya. Hari pertama memasuki tantangan pemula. Monster naga darah tingkat 8 ini adalah dewa yang tak tertandingi bagi siapapun. Melihat cakar besar itu semakin mendekat, Zhu Genni sudah putus asa. Dia juga tidak menyangka, sebagai pengalihan profesi tingkat tinggi, bisa-bisanya mati terjebak di tangan monster tingkat 8. Namun setelah menutup mata, dia membayangkan bagaimana rasanya ditangkap oleh monster naga darah. Rasa sakit yang hebatnya justru tidak kunjung datang. Justru di samping terdengar suara seorang pria. Suara yang dalam dan penuh daya tarik. Mantra terlarang, api membakar langit. Zhu Genni merasakan gelombang panas yang mengerikan melintas di sampingnya. Begitu membuka mata, dia melihat pemandangan yang cukup untuk diingat seumur hidupnya. Terlihat makhluk raksasa berdarah naga yang angkuh itu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menyala dengan api merah dan ungu. Bahkan tidak ada satu teriakan menyedihkan pun yang keluar. Ia terbakar habis menjadi setumpuk abu. Makhluk iblis tingkat 8 ini langsung dibunuh dalam sekejap. Zhu Genni menatap orang di depannya, yang seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, terbakar oleh api merah. Di matanya yang cantik, tidak bisa tidak muncul ekspresi bingung. Siapa gadis yang tidak merindukan cinta? Siapa gadis yang tidak mengharapkan untuk terjerumus dalam kesulitan? Ada seorang pemuda yang melangkah maju di atas awan pelangi. Selamatkan diri Anda dari api dan air. Ini sangat kontras dengan tindakan pengecutku yang langsung pergi tanpa bicara. Berbalik dan melarikan diri seperti seorang penakut. Ini menciptakan kontras yang jelas. Terima kasih kepada rekan siswa ini atas jasa penyelamatannya. Boleh saya tahu nama Anda? Zhu Genni melangkah maju. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Mendengar itu membuatku merinding. Zhu Genni melihat aku tidak berbicara. Dia melangkah maju lagi. Ingin melihat dengan jelas sosok yang bisa mengalahkan monster level 8 dengan satu serangan. Seperti apa sebenarnya pria yang membuatnya terpesona dan teringat dalam mimpinya? Namun yang mengecewakannya adalah, wajahku tertutup kain hitam sehingga hanya terlihat sepasang mata. Aku berpikir sejenak lalu berkata, panggil aku Ling Ye. Dini hari yang dingin. Malam yang gelap. Zhu Genni bergumam nama ini dengan matanya yang berbinar-binar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap lawan jenis. Ia merasa sangat penasaran. Ling Ye, sekolah mana yang kamu dari? Setelah salinan selesai, aku pasti akan memberikan imbalan yang besar. Sayangnya, aku sama sekali tidak berencana untuk memperhatikannya. Ia melambaikan tangan dan berjalan masuk ke dalam hutan. Tidak perlu berterima kasih. Itu hanya usaha kecil. Teman sekelas Ling, tunggu sebentar. Zhu Genni mengangkat kakinya dan ingin mengikutinya. Namun, aku berhenti dan berkata dengan dingin. Jangan ikuti aku. Di depan ada lebih banyak monster kuat. Ini bukan tempat yang dapat kamu masuki dengan kekuatanmu. Juga, kusarankan kamu mengenakan pakaianmu terlebih dahulu. Zhu Genni menundukkan kepalanya. Ia baru menyadari pakaian yang dikenakannya telah terbakar oleh api, menunjukkan kulitnya yang telanjang. Ia terkejut dan berseru. Wajahnya langsung memerah karena malu. Ia cepat-cepat menutupi sisa kain yang ada dan berjongkok. Dan saat itu, saya telah melangkah pergi jauh ke dalam kegelapan malam. Ling Ye, kamu tunggu saja. Saya pasti akan menyusul langkahmu. Mata indah Zhu Genni menyala penuh semangat. Sementara itu, di dalam hatinya, ia tidak dapat menahan rasa frustrasi. Ia selalu menganggap dirinya sebagai seorang yang unggul. Namun, dalam hal kemampuan, ia tidak dapat mengalahkan raksasa berdarah naga. Hanya dengan satu tatapan saja, ia sudah dikalahkan oleh Ling Ye. Dalam hal penampilan dan tubuh, bajunya sudah terbakar begitu banyak. Namun Ling Ye sama sekali tidak memperhatikannya. Seolah-olah ia tidak memiliki daya tarik sama sekali. Zhu Genni sangat percaya diri dengan penampilan dan tubuhnya. Selama ini, banyak laki-laki di sekitarnya yang terus mengungkapkan ketertarikan. Semua ditolak olehnya dengan kata-kata dingin. Namun, ini adalah kali pertama ia bersikap begitu proaktif. Namun yang didapatnya hanyalah ketidakpedulian. Ini membuatnya sangat sulit diterima. Di sisi lain, saya menghela napas lega. Lepaskan penyamaran di wajah. Melihat ke arah yang datang dan tersenyum tipis. Sudah memainkan drama ini. Perhatian wanita bodoh ini pasti tertuju pada sosok Linya yang dikarang. Sementara aku yang pengecut ini melarikan diri di saat genting.
Zhuge Ni pasti akan membalikan badan dan pergi saat melihatku. Aku juga tentu senang melihatnya. Aku sebenarnya tidak ingin terlibat terlalu banyak dengan Zhuge Ni. Mengenai mengapa aku menyelamatkannya. Itu karena dia juga seorang profesional tingkat SSS. Jika jenius seperti ini mati di wilayah pemula, pasti akan mengguncang pihak resmi Qingcheng. Mereka akan menyelidiki semua orang di dalam wilayah tersebut. Jika pada saat itu, mereka menemukan tubuhku yang tidak bisa mati, itu akan menjadi masalah besar. Setelah membunuh Raja Darah Naga, aku mencapai level 4. Kemudian aku dengan cepat membuka panel atribut. Di dalam hati juga muncul sebuah pemikiran berani. Mantra terlarang tidak mati dan tidak punah. Penyihir terlarang mengorbankan 2,5 tahun umur hidupnya. Kebal terhadap satu serangan mematikan. Mengeluarkan keterampilan tanpa pengeluaran apapun. Dan tanpa waktu cooldown. Setelah melihat penjelasan keterampilan, wajahku langsung memucat. Mantra ini tidak ada gunanya bagiku. Aku sudah memiliki tubuh yang tidak bisa mati tanpa efek samping. Beri aku lagi satu, ini tidak. Hanya keterampilan yang benar-benar tidak berguna, tetapi detik berikutnya. Mataku yang hitam pekat perlahan mulai bersinar. Di dalam hati muncul sebuah ide berani. Meskipun kutukan tidak mati dan tidak punah ini, hampir tidak memiliki efek nyata. Namun dapat berfungsi sebagai penyamaran yang sangat baik. Misalnya, saat aku bertarung, jantungku tiba-tiba ditusuk seseorang. Bahkan kepalaku dipenggal, tapi aku tidak mati. Jika itu terjadi, rahasia bahwa aku memiliki tubuh yang tidak bisa mati akan terungkap. Tetapi dengan adanya kutukan tidak mati ini, aku terkena serangan mematikan tetapi tidak apa-apa. Ini memberikan penjelasan yang masuk akal. Dalam sekejap, 7 hari telah berlalu. Hari ini akan menjadi hari terakhir dari wilayah pemula. Setiap orang hanya bisa masuk ke wilayah pemula sekali. Dan hanya bisa tinggal di wilayah pemula selama 7 hari. Begitu 7 hari berlalu, wilayah itu akan mengeluarkan orang-orang di dalamnya. Para kepala sekolah dan guru dari berbagai sekolah menengah atas telah berkumpul lebih awal. Mereka berkumpul di pintu keluar wilayah tersebut. Beberapa orang tua juga datang ke sini, menunggu anak-anak mereka keluar dari wilayah itu. Para kakak-kakak sekalian, selamat pagi. Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukan kalian semua. Belum mendengar sosoknya. Pertama mendengar suaranya. Kepala sekolah-sekolah menengah atas Qingcheng belum tiba. Suara kegembiraan sudah terdengar dari jauh. Kepala sekolah di beberapa sekolah menengah lainnya mendengar suara ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah gelap seperti bagian bawah panci. Beberapa hari ini, orang tua ini selalu ingin mengajak mereka keluar untuk makan dan minum teh. Dan begitu duduk, dia mulai membanggakan diri. 2 siswa dengan profesi tingkat SSS telah muncul di sekolah menengah atas Qingcheng. Mereka sudah mendengar hal ini sampai telinga mereka hampir berkerak. Sekarang mereka sangat kesal melihat orang tua ini. Hei, orang tua Gao, apakah kamu tidak merasa terganggu? Jangan mendekat. Aku tidak akrab denganmu. Seorang kepala sekolah menengah atas tidak bisa menahan diri untuk marah. Kepala sekolah tampaknya tidak mendengarnya. Dia tetap mendekat dengan senyuman. Aduh, bagaimana kalian tahu bahwa di sekolah menengah atas kami muncul 2 siswa dengan profesi SSS? Jadi ada 2 orang yang berpindah profesi SSS. Lalu, jangan lupa, kadang-kadang, level lebih penting daripada level profesi. Jika levelnya lebih rendah 3 tingkat. Bahkan penukar profesi dengan level rendah juga. Tidak ada yang tidak mungkin mengalahkan SSS. Seorang kepala sekolah berkata dengan nada sinis. Kata-kata itu langsung mendapatkan resonansi. Banyak orang segera menyetujuinya. Memang, jika hanya melihat tingkat profesi, orang-orang dengan tingkat lain pasti akan merasa tertekan. Selama bertahun-tahun, bukan berarti tidak ada pekerja tingkat SS. Ketika keluar dari rahasia pemula, hal-hal yang ditekan oleh pekerja dengan tingkat lain. Benar, rekor tertinggi di Qingcheng adalah tingkat 11. Itu dicetak oleh seorang pekerja tingkat S. Hingga kini belum pernah terpecahkan. Kepala sekolah Su. Saya ingat siswa itu adalah dari sekolah menengah atas Yucai kalian, kan? Beberapa kepala sekolah menoleh kepada kepala sekolah Su yang berwajah tegas. Benar, bakat memang penting. Tetapi usaha yang dilakukan setelahnya juga tak kalah penting. Anak itu sekarang sudah menjadi pekerja tingkat 65. Beberapa kepala sekolah mengangguk setuju mendengar itu. Sambil ada sedikit rasa iri di dalam mata mereka. Pekerja tingkat 65. Itu sudah merupakan keberadaan yang bisa mengubah keadaan. Ditempatkan di Qingcheng. Orang yang bisa mengalahkannya pun tidak lebih dari 10 jari. Dapat membina seorang siswa seperti ini. Itu memang mati tanpa penyesalan. Tidak tahu apakah rekor tahun ini akan terpecahkan. Saat itu, sebuah bayangan muncul diam-diam di samping beberapa kepala sekolah. Beberapa kepala sekolah tampaknya memiliki selera yang baik. Tidak tahu apakah saya juga bisa ikut meramaikan. Siapa? Suara yang tiba-tiba muncul membuat beberapa kepala sekolah terkejut. Ternyata ada seseorang yang bisa muncul diam-diam di samping mereka. Sungguh tidak bisa dipercaya. Terlihat seseorang mengenakan mantel dengan kacamata bingkai emas. Setiap gerakannya memancarkan pesona yang elegan. Setelah melihat siapa orangnya, beberapa kepala sekolah segera berdiri. Mata mereka penuh dengan rasa hormat. Ternyata itu adalah Tuan Zhuge. Silakan duduk. Qingcheng adalah tempat kecil. Tidak ada tokoh besar.
Tapi Zhuge Qianxing jelas merupakan pengecualian. Profesinya adalah astrolog tingkat SSS. Melihat bintang dapat mengetahui hal-hal di dunia. Dikatakan bahwa jika dia menggunakan semua kekuatannya, bahkan bisa dihitung peristiwa besar yang akan terjadi 100 tahun kemudian. Banyak tokoh besar datang dari jauh. Datang ke Qingcheng hanya untuk meminta ramalan darinya. Beberapa kepala sekolah terlalu sopan. Saya hanya datang untuk melihat nini saya. Zhuge Qianxing tersenyum lembut. Kepala sekolah, gadis bodoh itu tidak merepotkanmu, kan? Tidak, tidak sama sekali. Dia adalah kebanggaan sekolah menengah atas Qingcheng kami. Saat itu, tiba-tiba, cahaya biru meledak dari pintu keluar rahasia. Ini berarti seseorang telah keluar dari rahasia. Tunggu, tidak benar. Berdasarkan waktu, seharusnya mereka keluar sekitar siang. Sekarang bagaimana bisa ada orang yang muncul? Apa mungkin dia terluka? Setiap tahun, selalu ada siswa yang keluar lebih awal karena cedera. Ada juga beberapa orang bodoh yang tidak mengenali kemampuan diri sendiri. Pergi menantang monster yang levelnya terlalu tinggi, yang mengakibatkan mereka menjadi korban monster. Ini bukan hal yang aneh. Cahaya biru itu perlahan-lahan redup. Hanya terlihat Zhuge dengan wajah tenang. Mereka muncul dari portal. Wajahnya merona. Tidak terlihat sedikit pun terluka. Melihat Zhuge Qianxing, Zhuge Ni sangat senang. Ia langsung melompat ke pelukannya. Zhuge Qianxing bertanya dengan penuh kasih sayang. Bukankah waktunya belum tiba? Kenapa kamu keluar begitu cepat? Di dalam terlalu membosankan. Jadi aku keluar lebih awal. Setelah Zhuge Ni mengatakan ini, semua orang langsung menatapnya. Ruang rahasia pemula adalah kesempatan yang hanya bisa dimasuki sekali seumur hidup. Kesempatan yang hanya dapat dimasuki sekali. Di dalam banyak monster dengan kekuatan rendah. Level up sangat cepat. Ternyata orang ini keluar karena terlalu bosan. Jadi ia keluar lebih awal. Kamu sekarang sudah level berapa? Zhuge Ni tersenyum nakal. Semua orang menunjukkan level mereka. Zhuge Ni, penyihir api level SSS. Level 12. Beberapa kepala sekolah langsung terkejut. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Gadis ini keluar lebih awal. Ternyata dia bahkan memecahkan rekor tertinggi. Ini benar-benar mengejutkan. Melihat wajah orang-orang yang terkejut, kepala sekolah tertawa keras. Baiklah, baiklah. Siswa Zhuge, bagus sekali. Namun, ketika melihat Zhuge Qianxing yang tidak berekspresi, dia segera mengerti dan menutup mulutnya. Luas. Jika kamu keluar tepat waktu, kamu bahkan bisa mencoba menuju level 13. Kenapa kamu keluar lebih awal? Sudah bilangkah? Di dalam terlalu membosankan. Zhuge Ni agak merasa bersalah. Tentu saja dia tidak akan memberitahu orang lain. Dia keluar lebih awal untuk menghadapi orang yang bernama Ling Ye. Orang itu bisa membunuh bis darah naga dengan satu serangan. Levelnya pasti tidak rendah. Meskipun kali itu dia menutupi wajahnya. Tapi asalkan dia bisa bertemu dengannya lagi. Zhuge Ni yakin bisa mengenalinya. Saat ini, saya masih menjelajahi lebih dalam ke hutan. Setelah 7 hari membunuh monster, tingkat saya telah mencapai level 15 yang luar biasa. Jumlah mantra terlarang yang dapat digunakan juga telah mencapai 15 yang luar biasa. Bagi saya, semua monster sudah tidak ada bedanya. Lagi pula, apapun yang saya temui pasti berakhir dengan serangan petir. Sayangnya, semakin ke belakang, pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan level semakin banyak. Peningkatan level juga semakin sulit. Pada hari ke-7, saya bahkan tidak naik satu level. Dan saya memiliki perasaan samar. Sepertinya monster di dalam ruang rahasia pemula ini semua menghindar dari saya. Karena saya sudah hampir 2,5 jam. Tidak menemui monster sama sekali. Apakah saya terlalu membunuh dengan ganas beberapa hari ini? Apakah monster-monster itu benar-benar menghindar dari saya? Kalau begitu, kalian juga harus bisa menghindar. Saya telah meluncurkan 2 mantra terlarang berturut-turut. Putaran pembakaran. Kutukan. Tarian secepat kilat. Saya telah melancarkan 2 kutukan berturut-turut. Putaran pembakaran dapat secara signifikan meningkatkan atribut 3 dimensi saya. Sedangkan fungsi tarian secepat kilat hanya 1. Itu adalah pengorbanan organ tubuh sendiri untuk mendapatkan atribut kelincahan. Semakin penting organ yang dikorbankan, semakin tinggi atribut kelincahan yang diperoleh. Maksimal bisa memiliki hingga 10 kali atribut kelincahan tambahan. Bertahan selama 1 jam. Sangat jelas, ini adalah keterampilan untuk melarikan diri dalam situasi krisis hidup dan mati. Namun di tanganku yang tidak bisa mati ini, tarian sekejap malah menjadi keterampilan akselerasi yang biasa saja. Saya tidak ragu untuk mempersembahkan otak saya untuk mendapatkan atribut kelincahan hingga 10 kali lipat. Setelah level mencapai 15, atribut kelincahan saya sendiri sudah mencapai 225 poin. Ditambah dengan 2 kutukan, pembakaran reinkarnasi dan tarian sekejap, kelincahan segera mencapai angka yang mengagumkan, 2.475 poin. Bahkan banyak profesi pembunuh tingkat tinggi pun tidak mungkin memiliki atribut kelincahan yang mengerikan ini. Saya tersenyum tipis di wajah saya. Langkah kaki saya sedikit melompat, seperti terjadi lompatan ruang. Bayanganku muncul dalam sekejap sejauh 1000 meter. Setelah semakin banyak mantra terlarang, kemampuan bertarung dan kemampuan beradaptasi juga mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah teleportasi keluar 100,
Akhirnya saya menemukan ada yang tidak beres. Pemandangan di depan mata membuatku terngangah. Terlihat 3 belalang badai terbang di udara. Dan mereka masing-masing membawa satu bola iblis bertiga mata. Saya tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Belalang badai memiliki kecepatan terbang yang sangat cepat. Namun penglihatannya sangat buruk. Laba-laba 3 mata bergerak lambat. Namun mata ketiga mereka dapat melihat sangat jauh. Bahkan dapat mendeteksi gerakan mangsa dari 1000 meter. Belalang badai terbang sambil membawa babi 3 mata. Ini membentuk sistem pengawasan yang paling sederhana. Tak heran jika saya selama 2,5 jam berturut-turut, saya tidak menemui makhluk setan sama sekali. Ternyata benda ini sedang mengawasi saya. Memberitahu makhluk setan lainnya. Ekspresi saya aneh. Dalam hati saya mengagumi betapa menawannya alam. Makhluk setan tingkat rendah memiliki kecerdasan yang rendah. Pada dasarnya, tidak ada kemungkinan untuk bekerja sama. Tetapi dalam tekanan krisis hidup dan mati ini, makhluk setan tingkat rendah bahkan dapat belajar untuk bekerja sama. Sangat menyentuh. Melihat betapa pintar mereka. Saya yang baik hati memutuskan untuk memberi mereka hadiah. Mendengarkan konser ketiga petir. Mantra terlarang. Petir penghancur dunia. Detik berikutnya. Sebuah petir sebesar 100 kaki turun dari langit. Menghancurkan 3 ekor belalang badai itu. Dan mengirim babi setan bermata 3 itu ke surga. Tanpa ada pengawasan. Perjalanan saya berburu makhluk setan segera kembali normal. Sebuah pembantaian dimulai lagi. Di luar rahasia pemula. Siswa terus-menerus dipindahkan keluar. Telah berada di dalam rahasia pemula selama 7 hari 7 malam. Banyak siswa terlihat sangat lelah di wajah mereka. Banyak orang yang berpakaian compang-camping. Mereka terlihat seperti sekelompok pengemis. Tapi setiap orang memiliki tatapan yang sangat cerah. Pengalaman bertarung langsung dengan makhluk iblis ini. Mendengarkan orang lain berbicara berulang kali tidak akan pernah bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Hanya dengan mengalami sendiri sekali. Barulah bisa mengerti betapa indahnya menjadi seorang pejuang. Guru berjalan maju sambil memegang buku catatan. Dia mulai menghitung jumlah siswa. Mencatat tingkat setiap siswa. Zhugeni membuka lebar matanya yang indah. Dia mengamati dengan teliti setiap orang yang keluar. Dari ruang rahasia pemula. Dia baru saja menanyakan kepada semua kepala sekolah. Mereka sama sekali belum pernah mendengar tentang Yelin. Ini membuatnya sangat bingung. Dengan bakat Yelin yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa jadi orang yang tidak dikenal? Dalam keadaan terpaksa. Dia hanya bisa mencari dengan matanya sendiri. Zhugeni sangat yakin. Selama Yelin muncul, dia pasti bisa mengenalinya. Tapi, waktu berlalu detik demi detik. Sebagian besar siswa di ruang rahasia pemula sudah keluar. Bahkan beberapa siswa sudah mendaftar untuk level mereka. Sudah dijemput oleh orang tua mereka. Namun Zhugeni masih belum melihat sosok yang familiar itu. Ini membuat hatinya semakin gelisah. Apakah Yeling mengalami kecelakaan di Dungeon? Tiba-tiba, di dalam cahaya putih dari kejauhan, muncul sosok yang sangat dia kenal. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Namun ketika cahaya putih menghilang, setelah melihat dengan jelas siapa yang datang, wajah Zhugeni seketika menjadi dingin. Kamu Lin, kenapa bisa jadi kamu? Mengingat tindakan Yelin yang meninggalkannya untuk melarikan diri sendirian hari itu, dia merasa sangat kesal. Jika bukan karena Yelin yang membiarkannya sendirian di sana, saya juga tidak sampai dipaksa ke jurang oleh raksasa darah naga. Yelin ini bahkan tidak sebanding dengan pria itu. Dia bahkan tidak sebanding dengan satu jari pun. Namun, kedua tubuh mereka sangat mirip satu sama lain. Memikirkan hal ini, tatapan Zhugeni ke arahku menunjukkan sedikit kebencian. Waktunya sudah tiba. Saya sudah keluar. Apakah ada masalah? Aku sama sekali tidak memperhatikan wanita bodoh ini. Kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Zhugeni memandangku dengan sinis dari atas. Tatapannya seperti melihat sampah yang sangat busuk. Sakit. Aku tidak ingin berdebat dengan wanita ini. Mengangkat kaki dan ingin pergi. Namun, tidak kusangka. Kepala sekolah juga datang mendekat. Lin, akhirnya kau keluar. Kelas berapa kamu? Melihat itu, aku juga tidak mengatakan banyak. Aku langsung menunjukkan informasi levelku. Kamu Lin. Pekerjaan? Penyihir larangan tingkat SSS. Tingkat? Level 16. Apa? Level 16. Suara teriakan yang tidak bisa dipercaya dari kepala sekolah bergema di sekeliling. Seketika, semua orang menatapku. Dalam waktu singkat 7 hari, aku naik ke level 16. Ini sungguh mengejutkan. Kecepatan naik level ini bahkan di seluruh dunia. Tidak ada banyak orang yang bisa menyamainya. Kepala sekolah menghitung dengan jarinya. Untuk mencapai level ini, kamu setidaknya harus membunuh 172 monster level 10 setiap hari. Bagaimana kamu melakukannya? Mendengar kata-kata kepala sekolah, semua orang sudah tidak tahu harus berkata apa. Jika dibandingkan dengan keanggunan Zhugeni, mereka sudah tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkanku. Zhuge Qianxing menatapku dengan cahaya bintang di matanya. Dia menunjukkan senyuman yang aneh. Aku mengusap hidungku dan tertawa kering. Tidak menjawab. Sebenarnya, sebagian besar waktuku terbuang untuk mencari monster. Mengenai waktu bertarung, semuanya hanya tentang melafalkan sebuah kutukan. Kamu Lin, kerja bagus. Kepala sekolah dengan bersemangat menepuk bahuku.
Matanya penuh dengan rasa kagum. Dua orang pengalih profesi tingkat SSS. Satu level 12, satu lagi level 16. Ujian tinggi pasti akan menghancurkan sekolah-sekolah lain. Saat memikirkan dekat dengan pensiun, ternyata masih bisa menghasilkan dua siswa jenius. Senyum kepala sekolah bersinar cerah seperti bunga krisan. Apa yang aneh tentang level 16? Dia adalah seorang penyihir yang terlarang. Jika dia terus menggunakan sihir terlarang tanpa mempedulikan keselamatan, bukankah itu normal untuk naik level dengan cepat? Zhu Geni tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Menurut pendapatnya, hanya Ling Ye yang bisa menikmati perlakuan bintang-bintang yang melayaninya. Begitu kata-kata Zhu Geni terucap, banyak orang sedikit berubah wajahnya. Tatapan mereka ke arahku menambah nada sindiran. Anak ini sepertinya sudah gila. Dalam dimensi pemula, dia terus menggunakan sihir terlarang untuk naik level. Penyihir terlarang lainnya tidak bisa hidup lebih dari 25 tahun. Jika dia terus seperti ini, mungkin dia tidak akan hidup sampai 20 tahun. Kita tanya saja pada Yelin, kita akan tahu. Sungguh tindakan yang bodoh. Kita tanya saja kepada teman sekelas Yelin, kita pasti tahu. Apa gunanya semua ini untukmu? Kepala sekolah Su dari Yuchai High School menghela napas berat. Dia berkata dengan penuh kepedihan. Jika saya tidak salah menebak, itu adalah kepala sekolah kalian, Gao Zentian, yang membiarkanmu masuk. Tempat pemula itu memang untuk leveling cepat. Mendengar ini, wajah Gao Zentian langsung berubah. Yang bernama Su. Jangan bicara omong kosong di sini. Saya seorang pendidik. Bagaimana mungkin saya bermain-main dengan nyawa siswa saya? Benar atau tidak? Kita tanya saja pada siswa Yelin, kita pasti tahu. Kamu, tenang saja. Saya jamin tidak ada yang berani membalasmu. Apakah kepala sekolah kalian benar-benar menginduksi? Apakah kamu leveling di tempat pemula? Saya melihat orang-orang di depan dan tersenyum sinis di dalam hati. Tidak ada yang memaksaku. Kepala sekolah Su. Jika Anda yang beralih ke profesi penyihir terlarang ini, apa pilihan Anda? Apakah Anda memilih untuk menjadi penakut yang takut mati seumur hidup? Atau memilih untuk meluangkan waktu dan melakukan sesuatu yang besar? Atau layu di saat paling bersinar? Saya memilih yang terakhir. Saya, Yelin, lebih memilih menjadi pahlawan selama 1 menit, daripada menjadi penakut seumur hidup. Mendengar kata-kata saya yang lebih berani, seluruh penonton seketika terdiam. Saat itu, terdengar suara tepuk tangan. Terlihat Zhuge Qianxing mengamati saya dengan penuh minat. Sobat muda Yelin benar-benar memiliki ambisi besar. Bagaimanapun, level sobat muda Yelin telah mencapai level 16. Dia adalah siswa dengan level tertinggi di dalam misi pemula ini. Ini tidak dapat disangkal, bukan? Melihat Zhuge Qianxing berdiri untuk membela saya, orang lain juga tidak berani berkata apa-apa lagi. Ayah, siapa yang memberitahumu bahwa dia yang pertama? Tunggu hingga Ling Ye keluar. Levelnya pasti tidak lebih rendah dari orang ini, Yelin. Oh, masih ada ahli. Ling Ye adalah pemuda berbakat yang mana? Zhuge Qianxing melihat kepada para kepala sekolah. Para kepala sekolah semua kebingungan dan menggelengkan kepala. Mereka semua tidak pernah mendengar nama Ling Ye. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun, ketika dia keluar, kamu akan tahu. Zhu Geni terlihat sangat yakin. Orang yang sangat kamu kagumi. Maka saya benar-benar tertarik untuk menemui dia. Zhuge Qianxing dengan senyum menyerahkan sebuah kartu nama kepada saya. Nama saya adalah Zhuge Qianxing. Dia adalah ayah Zhu Geni. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, silakan katakan saja. Namun, tepat pada saat saya dan Zhuge Qianxing saling bertatapan, di dalam hati saya tiba-tiba merasa tegang. Sepasang mata yang dalam di balik lensa seolah mampu melihat semua rahasia saya. Perasaan ini membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Terima kasih, Tuan Zhuge. Saya menerima kartu nama itu. Tidak berani lagi untuk saling menatap dengan Zhuge Qianxing. Pulanglah dan istirahat dengan baik. Kita seharusnya segera bertemu lagi. Zhuge Qianxing tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Mengucapkan kalimat yang tidak beralasan ini. Mendengar kata-katanya, perasaan tidak baik di hati saya semakin meningkat. Saya juga tidak berani menjawabnya. Saya langsung pergi cepat-cepat dari tempat yang penuh masalah ini. Setibanya di rumah, saya membuka panel atribut. Melihat 16 mantra terlarang itu, saya merasa sangat bersemangat. Akhirnya saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Mulai sekarang, saya tidak lagi orang biasa yang tidak berdaya. Saat saya tenggelam dalam kebahagiaan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang cepat. Saya membuka pintu dengan waspada. Terlihat seorang pria parubaya berpakaian jas. Ia berdiri di pintu dengan nafas tersengal. Jas mahal yang ia pakai dan lingkungan sekitar terlihat tidak cocok. Anda adalah teman sekelas Yelin, kan? Saya adalah manajer dari Qingcheng Jitai Meiko, Ltd. Nama keluarga saya adalah Wang. Ada apa? Begini. Hari ini saya mendengar bahwa kamu telah berhasil mengalahkan pemula. Rekor level tertinggi di dunia rahasia. Saya ingin bertanya padamu. Apakah kamu tertarik untuk membintangi sebuah iklan? Saya bisa membayar kamu 300.000 untuk biaya iklan. Mendengar ucapan orang ini, saya merasa tergerak. Sambil berpikir, kehidupan orang biasa memang sangat murah. Sebelumnya saya hampir menjual semua organ tubuh saya.
Sampai-sampai saya baru bisa mendapatkan 100.000. Namun setelah terkenal, hanya satu biaya iklan saja sudah mencapai 300.000. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, saya harus menjual 10 ginjal untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Melihat saya tidak menolak, manajer Wang cepat-cepat mengambil kesempatan untuk berbicara. 300.000 hanyalah harga saat ini. Jika kamu menjadi duta merek celana suspenders kami, dan mendapatkan hasil baik di ujian masuk, kami bisa memberikan kamu lebih banyak biaya. Perusahaan berjanji bahwa otoritas yang diberikan kepada saya adalah 3 juta. Mendengar kata-katanya, saya menyipitkan mata. Sekarang saya memang sangat kekurangan uang. Pekerja yang beralih profesi memang sangat menghabiskan uang. Tidak perlu khawatir tentang keterampilan. Ada mantra yang tak ada habisnya. Selama saya meningkatkan level, saya bisa memiliki mantra terlarang yang tidak ada habisnya. Namun, untuk peralatan, saya hanya bisa membeli dengan uang sungguhan. Peralatan satu-satunya yang saya miliki sampai sekarang masih cincin 10 poin kekuatan mental yang diberikan oleh Gao Zentian. Cincin dengan 10 poin kekuatan mental. Kamu berdiri di sini dan berbicara bukanlah hal yang baik. Bagaimana kalau kita makan sesuatu dan berbincang santai? Baiklah, silakan tunjukkan jalan. Tidak lama kemudian saya mengikuti manajer Wang ke sebuah rumah petani yang terpencil. Saudaraku Ye, jangan lihat tempat ini sepele. Makanan di sini memang sangat istimewa. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mengamati lingkungan di sini dengan diam. Keduanya duduk di ruang VIP. Tidak lama kemudian, pelayan membawa makanan. Saya langsung mulai menikmati makanan. Manajer Wang memang tidak berbohong. Makanan di sini dapat dikatakan sempurna dalam rasa, aroma, dan penampilan. Melihat saya yang sedang menikmati makanan dengan penuh semangat, ekspresi di wajah manajer Wang semakin aneh. Apa kamu tidak merasa pusing? Mendengar kata-katanya, aku tersenyum sinis dalam hati. Segera aku pun jatuh terkulai di meja. Begitu mudahnya tertipu. Sungguh bodoh sekali. Untungnya aku sudah menyiapkan banyak rencana cadangan. Manajer Wang melihatku yang tidak sadarkan diri lalu mengeluarkan telepon. Bos, sudah beres. Anak ini sekarang tidak berbeda dengan babi mati. 3-4 menit berlalu. Pintu ruang VIP didorong buka. Tak disangka yang datang adalah bos pasar gelap itu. Kerja yang baik. Terima kasih atas pujiannya, bos. Tapi, bos, saya kurang mengerti. Kenapa kamu bersusah payah melakukan semua ini untuk seorang siswa ujian nasional? Jika ini diketahui orang lain, kita akan menghadapi masalah besar. Siswa ujian nasional, atau seorang pengalihan level SSS. Keberadaan seperti ini cukup untuk menarik perhatian pihak atas King Cheng. Jangan tanya terlalu banyak. Semakin banyak orang tahu, semakin cepat kematiannya. Bos jahat itu melirik manajer Wang dengan dingin. Keluar saja, tanpa perintah saya. Siapapun dilarang mendekati ruangan ini. Manajer Wang mengangguk. Dia keluar dari ruangan dengan wajah lesu. Setelah manajer Wang pergi, bos jahat itu membungkuk. Dia menatap saya yang berpura-pura pingsan tanpa berkedip. Matanya berkilau dengan cahaya serakah. Ternyata semuanya telah tumbuh kembali. Sungguh luar biasa. Jika saya bisa menguasai rahasia regenerasi organ. Tetapi bos jahat itu belum selesai berbicara. Dia tiba-tiba terputus oleh suara yang mendadak. Jika kamu bisa menguasai rahasia regenerasi organ, bahkan para tokoh besar yang sebenarnya akan menganggapmu sebagai tamu terhormat. Suara mendadak itu membuat bos jahat terkejut. Dia mencari sumber suara itu. Dia melihat saya yang awalnya tergeletak di tanah seperti anjing mati. Namun, saya berdiri di belakangnya dengan energik. Bagaimana mungkin? Makanan yang kamu makan mengandung dosis obat tidur 3 kali lipat. Bahkan jika gajah memakannya seharian, ia pun tidak akan terbangun. Ini bukan pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan. Saya cukup penasaran. Bagaimana kamu bisa melacak keberadaanku? Pertanyaan ini akan aku jawab setelah aku menangkapmu. Aku akan menjelaskannya secara perlahan padamu. Memabukkanmu hanya karena takut repot. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu lawanku? Bos jahat itu tertawa sinis. 2 buah pisau panjang yang tajam muncul di kedua tangannya. Saat itu aku baru menyadari. Ternyata bos jahat ini adalah seorang yang berpindah profesi. Mei Jibo. Profesi? Pedang ilusi kelas A. Level? 20. Setelah melihat profesinya, aku baru mengerti. Pedang ilusi tidak hanya ahli dalam kecepatan, tapi juga sangat hebat dalam menyembunyikan keberadaan. Datang tanpa jejak, pergi tanpa bekas. Tak heran aku tidak bisa menemukannya. Nak, serahkan dirimu dengan baik. Jika aku bertindak, aku tidak bisa menjamin apakah kamu akan kehilangan tangan atau kaki. Aku juga malas berbicara banyak dengannya. Detik berikutnya, aku langsung mengeluarkan suara keras. Mantra terlarang. Mata es abadi. Ini adalah keterampilan yang saya dapatkan di daerah pemula. Dapat mengorbankan bola mata saya sendiri. Membekukan segala yang terlihat sebelum kedua mata menjadi buta. Karena bertemu di daerah pemula. Monster yang semuanya bisa dibunuh dengan satu serangan. Sejak saya mendapatkan kutukan ini, saya belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Pada saat kekuatan mata abadi aktif, mata hitam saya langsung berubah menjadi putih murni. Sebelum pemilik jahat sempat bereaksi, tubuhnya sudah mulai mengkristal menjadi es. Segera, bagian bawah lehernya
Semua sudah membeku menjadi patung es. Dan saat itu, pandangan saya juga terjerumus ke dalam kegelapan. Mata abadi memang sangat berguna. Tapi memang agak menyita perhatian mata. Namun, ini tidak menjadi masalah bagiku. Ini tidak mungkin. Kamu hanya level 16. Kamu tidak mungkin bisa menyelesaikanku dengan satu serangan. Bagaimana kamu melakukannya? Wajah pemilik jahat penuh dengan kepanikan. Dia ingin melawan. Tetapi saya mengeluarkan biaya dengan sepasang bola mata untuk mengaktifkannya. Kutukan yang dikeluarkan tidak semudah itu untuk dilepaskan. Baiklah, sekarang kita bisa mengobrol dengan baik. Berapa banyak orang yang tahu bahwa organku bisa beregenerasi? Hanya saya sendiri. Hari itu saya melihatmu menjual 2 ginjal dan kornea matamu. Saya berpikir bahwa kamu juga tidak akan hidup lama. Lebih baik memanfaatkanmu dan membawamu kembali. Sekalian bisa mengambil uangnya kembali. Tapi saya tidak menyangka. Kamu jelas buta tapi bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya jadi tertarik padamu. Setelah melakukan penyelidikan, saya menemukan bahwa kamu adalah seorang yatim piatu. Kemudian saya menyuruh anak buah saya untuk menjebakmu. Kenapa saya merasa kamu sedang menipuku? Karena saya ingin menguasai rahasia regenerasi organ. Jadi saya tidak memberitahu hal ini kepada siapapun. Semua yang saya tahu sudah saya ceritakan padamu. Sekarang kamu juga harus memberitahu saya kenapa kamu tidak takut dengan obat bius. Apakah kamu ingin saya menjelaskan padamu? Orang di belakangmu mendengarkan. Saya memegang pisau sang bos jahat dan memotong tangan kirinya. Lengan yang membeku seketika hancur menjadi serpihan es di seluruh tempat. Sebuah kamera mini juga jatuh pada saat itu. Melihat rencananya terbongkar. Bos yang jahat itu menutup matanya seakan menerima nasib. Bunuh saja aku. Saya tidak tahu caranya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, aku sudah memotongnya. Sihir terlarang. Kembalinya makhluk mati. Untuk berjaga-jaga. Aku tidak akan membiarkan seorang pun di peternakan ini lolos. Kembalinya makhluk mati ini juga aku dapatkan. Salah satu dari 16 mantra terlarang. Dapat membuat sel-sel otak sendiri. Mati dengan kecepatan 100 juta per detik. Membentuk batasan yang disegel oleh tak terhitung makhluk mati. Sebelum sang ahli mantra mati. Batasan ini tidak dapat dihancurkan. Pada saat kembalinya makhluk mati diaktifkan. Ksatria tanpa kepala. Naga tulang. Prajurit kerangka lich. Berbagai macam makhluk mati terus muncul. Langsung mengepung seluruh pertanian. Kecuali aku mati. Jika tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari pertanian ini. Orang-orang di dalam pertanian semua terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Adegan ini bagaikan bencana wabah yang turun ke bumi. Untungnya, makhluk-makhluk undead itu sepertinya tidak memiliki niat untuk menyerang mereka. Hanya dia menjaga di sekitar pertanian. Dengan satu tangan memegang pisau, aku mendorong pintu ruangan dan keluar. Manajer Wang di pintu terlihat terkejut saat melihatku keluar. Cepat, tangkap bocah ini. Manajer Wang berteriak. Para bodyguard di sekitar langsung meluru ke arahku. Mereka semua adalah para pekerja yang berganti profesi. Tapi level mereka tidak terlalu tinggi. Aku memandang mereka dan tersenyum sinis. Kutukan terlarang. Api neraka membakar langit. Pada saat keterampilan diaktifkan, banyak dari mereka langsung mati. Beberapa yang tersisa beruntung tidak terbakar. Tergeletak di tanah sambil merintih kesakitan. Bagaimana mungkin kamu bisa bangun? Manajer Wang terjatuh ketakutan dengan wajah pucat. Saya tidak menjawab kata-katanya. Sebaliknya, saya tersenyum dan berjalan ke sampingnya. Saya ingin bertanya padamu satu pertanyaan. Siapa orang di balik layar kalian? Mata manajer Wang terkejut. Benjolan di tenggorokannya bergerak, tetapi dia tidak berbicara. Senyum kejam tersungging di wajah saya. Saya menusukkan pisau ke dada seorang penjaga yang belum mati di sebelah. Ekspresi wajah penjaga itu penuh ketidakpercayaan. Sialan. Dia tidak berkata apa-apa. Kenapa kamu menusukku? Siapa yang mengerti keluarga? Dasar brengsek. Ketakutan di mata manajer Wang semakin meningkat. Remaja di depanku ini benar-benar adalah perwujudan iblis. Saat membunuh, dia begitu santai. Sekarang bolehkah saya berbicara? Saya mencabut pisau dan berjalan ke penjaga lainnya. Kamu tidak bisa mengganggu orang di balik layar itu. Saya sarankan kamu pergi. Dan untuk meresponsnya, adalah aku yang menebas tanpa ekspresi. Saya berjalan ke depan manajer Wang. Siapa yang ada di belakang layar? Apakah aku bisa menantangnya? Itu tidak penting. Tapi jika kau tidak berbicara sekarang, kau akan mati. Pikirkan baik-baik. Sambil berkata, aku mengangkat pisaunya. Ketakutan di mata Wang manajer seketika meningkat. Aku bilang, dia adalah raja bawah tanah Qingcheng, Ken Shen. Aku mengernyitkan dahi. Dalam pikiranku mulai teringat nama yang familiar ini. Dia baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 10 dermawan terkemuka di Qingcheng. Pernah muncul di televisi. Manajer Wang berbisik mengingatkan di samping. Mendengar kata-katanya, aku langsung pusing. Terpandang oleh seorang tokoh besar seperti ini. Hari-hari ke depan pasti tidak akan mudah. Sekarang aku hanya bisa berharap apa yang dikatakan bos jahat itu adalah kenyataan. Jika tidak, jika Ken Shen tahu dia bisa regenerasi organ, itu akan jadi masalah. Setelah berpikir sejenak, aku sadar sementara ini tidak ada cara yang lebih baik. Hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Larangan sihir, pembakaran reinkarnasi,
Larangan sihir. Api karma membakar langit. Detik berikutnya, wajahku secara nyata berubah menjadi pucat. Bunga lotus api yang aneh mekar dari tanganku seketika. Dalam sekejap, seluruh pertanian diliputi oleh api karma tanpa batas. Setelah menghapus semua jejak, aku menyimpan jiwa yang mati dan berbalik menghilang di kegelapan malam. Hanya menyisakan tanah hitam hangus. Setelah pulang ke rumah, aku mencuci muka. Bernafas dalam-dalam beberapa kali tetapi tidak bisa menenangkan perasaan yang menggelora. Selanjutnya, Kensen pasti akan membalas dendam. Untungnya, dalam 3 hari lagi aku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Saat itu akan aman. Tapi masalahnya adalah, dalam 3 hari ini, aku harus pergi kemana? Tinggal di rumah seperti ini. Pasti hanya menunggu untuk mati. Saat aku berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini, terdengar ketukan pintu lagi. Mendengar ketukan ini, hatiku berdebar. Balas dendam datangnya begitu cepat, dengan tangan kiri saya memegang api neraka dan perlahan membuka pintu. Tampak Ji Lingyu berdiri di pintu dengan wajah cemas. Bos, akhirnya kamu kembali. Kamu memang hebat. Dalam sekejap, kamu menghancurkan rekor King Cheng yang bertahan bertahun-tahun. Aku juga sudah minta izin ayahku. 20 juta tidak masalah. Tapi, melihat dia, hatiku merasa senang. Bukankah ini ada tujuannya? Aku tidak percaya Kenshin berani datang ke rumah Ji untuk menangkapku. Jangan bicarakan uang. Ayo pergi. Ke rumahmu. Kamu sudah memanggilku bos. Mulai sekarang, aku harus melindungimu. Benarkah? Ji Lingyu masih agak tidak percaya dengan telinganya sendiri. Kemudian, muncul rasa pencapaian dalam hatinya. Apa yang ayah katakan memang tidak salah. Yelin ini memang pemalu dan miskin. Dia dengan mudah membuatku menjadi pengawal gratis. Betul. Kamu adalah bosku. Pulanglah bersamaku. Kemudian kami berdua berjalan keluar dengan bersandar satu sama lain. Keduanya merasa benar-benar beruntung. Pasar gelap King Cheng. Seorang pria yang menghisap cerutu besar duduk di kursi sofa. Seorang wanita cantik yang punya tubuh proporsional berlutut di depannya. Dia juga menghisap cerutu di mulutnya. Saat itu, seorang anak buah berlari masuk dengan panik. Wanita itu sampai menjatuhkan cerutunya ke tanah karena kaget. Bos, tidak baik. Orang itu, Zihu, tidak dapat dihubungi. Ketika kami tiba di sana, pertanian itu sudah terbakar menjadi puing-puing. Dan siswa sekolah menengah atas itu, Yelin, diambil oleh Ji Lingyu dari grup Ji. Grup Ji? Apa sebenarnya rahasia yang dimiliki Yelin? Bahkan grup Ji ikut campur. Di mata Kenson muncul kilatan yang menakutkan. Sepertinya saya sudah terlalu lama tidak bergerak. Bahkan grup Ji berani mengganggu saya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Ji Lingyu sudah gelisah. Ketukan sibuk terdengar di pintu kamarku. Bos, malam ini ada acara makan malam. Ayo kita pergi melihatnya bersama. Makan malam. Tidak pergi, tidak pergi. Aku menggelengkan kepala. Aku ingin bersembunyi di rumah Ji sampai ujian masuk dimulai. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Acara makan malam lelang malam ini akan ada banyak barang bagus, termasuk perlengkapan dan keterampilan itu. Aku juga ingin membeli 2 barang. Mendengar kata-kata Ji Lingyu, aku tertegun sejenak. Masih ada barang-barang bagus ini. Benar. King Cheng setiap tahun mengadakan acara makan malam lelang sebelum ujian masuk. Rakyat biasa pun tahu. Apa kamu tidak tahu? Mendengar kata-kata si anak konglomerat ini, aku merasa tidak bisa berkata-kata. Ternyata aku bahkan tidak menghitung sebagai rakyat biasa. Hanya bisa dianggap sebagai rakyat miskin. Waktu dengan cepat tiba di malam hari. Paman Ji membawa kami berdua menuju King Cheng, Hotel Yunsheng yang paling mewah. 3 orang dalam rombongan ini menaiki lift ke lantai teratas hotel. Tempat ini memiliki keindahan yang berbeda. Berbagai orang yang berpakaian mewah berkumpul di sana-sini. Mereka berkumpul dan bercakap-cakap dengan ceria. Hampir semua orang terkemuka di King Cheng berkumpul di satu tempat. Saat saya sedang berjalan-jalan dengan bosan, suara seorang wanita yang akrab tiba-tiba muncul di telinga saya. Kamu Lin, kenapa kamu di sini? Begitu saya menoleh, saya melihat wajah Zhu Geni yang penuh kebencian. Di sebelah Zhu Geni ada seorang gadis berpakaian gaun putih. Ini benar-benar sial. Kenapa saya selalu bertemu dengan wanita bodoh ini di mana-mana? Nini, siapa dia? Gadis berpakaian gaun putih itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi kebencian yang begitu jelas di wajah Zhu Geni. Melihat emosi kebencian yang begitu jelas. HMPH. Hanya seorang pengecut yang takut mati. Yan Wei, apakah kamu ingat apa yang saya katakan padamu? Apakah itu Ling Ye yang menyelamatkan saya? Sebelum bertemu dengan Ling Ye, orang ini adalah yang pertama saya temui. Kekuatan orang ini tidak bisa dianggap remeh. Jika dia mau bergabung denganku untuk mengatasi monster itu saat itu, saya tidak akan terdesak ke dalam situasi yang mematikan. Liu Yanwei memiringkan kepalanya. Meskipun dia memang takut mati, tapi tidak sampai membuatmu marah sebesar ini, kan? Jika bukan karena dia, saya juga tidak akan dalam keadaan sesulit itu. Membuat Ling Ye menganggap saya sebagai beban. Ini langsung menyebabkan saya belum mendapatkan berita tentang Ling Ye sampai sekarang. Kamu bilang apakah saya seharusnya marah? Liu Yanwei mengangguk. Dia benar-benar tahu betapa gilanya nona ini. Selama 2 hari mencarimu, betapa gila dia mencarinya.
hampir saja mengguncang seluruh King Cheng. Melihat wajah Zhu Geni yang marah, saya juga malas untuk berbicara banyak dengan dia. Langsung melewati mereka dan berjalan menuju tempat acara. Bagi saya, satu-satunya yang menarik di sini, ini adalah peralatan yang muncul di gedung lelang. Lagi pula, ujian tingkat tinggi diadakan di depan banyak orang. Saya pasti tidak bisa seperti di wilayah pemula. Apapun yang saya temui, saya langsung melemparkan mantra terlarang. Cara seperti itu pasti akan membuat orang curiga. Saya melihat Ji Lingyu yang jauh di sana, terbenam dalam pikirannya. Harus memikirkan cara untuk mendapatkan sesuatu darinya secara gratis. Dan Ji Lingyu seperti cacing dalam perut saya. Saya baru saja muncul dengan pikiran ini. Dia kemudian datang dengan sekelompok orang. Saudara-saudara, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah bos saya, Yelin, Ji Lingyu. Orang-orang itu melihat saya yang mengenakan barang-barang murah. Mereka menunjukkan ekspresi curiga di wajah mereka. Tuan Ji, apa kamu bercanda dengan kami? Dia menganggapmu sebagai bos, itu lebih bisa diterima. Mendengus, bos saya adalah seorang profesional tingkat SSS. Dia baru saja memecahkan rekor wilayah pemula kemarin. Sekarang levelnya sudah 16. Tidak heran aku merasa nama ini sedikit familiar. Ternyata itu adalah Yelin yang memecahkan rekor. Mendengar perkataan Ji Lingyu, semua orang di sana seketika terkejut. Pandangan mereka terhadapku tidak lagi meremehkan seperti sebelumnya. Melihat Ji Lingyu yang berpura-pura sudah cukup. Aku hanya tersenyum tipis. Lingyu, apakah kamu yakin bisa mendapatkan hasil baik di ujian tinggi? Saya baru level 7. Jika bisa mendapatkan universitas biasa sudah sangat bagus. Andai bisa keluar kota, aku bisa membawamu untuk leveling. Membantumu mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagaimana mungkin? Untuk mencegah adanya situasi di mana orang kuat membawa leveling. Dalam 3 hari setelah ujian pemula berakhir, dilarang keluar kota. Ji Lingyu menggelengkan kepala seperti gendang ketika mendengar perkataanku. Benarkah? Lalu, mengapa aku mendengar bahwa jalan menuju ujian tinggi berada di luar kota? Mendengar perkataanku, napas Ji Lingyu menjadi cepat dan tergesa-gesa. Ketika ujian masuk dimulai, peserta ujian perlu menempuh perjalanan di luar kota sendiri, menuju pintu masuk saluran ujian masuk. Ini juga merupakan pengujian pertama dalam ujian masuk. Meskipun monster dekat dinding kota tidak banyak, tapi tidak berarti tidak ada. Setiap tahun, semua peserta ujian menghadapi tahap ini. Mereka akan berlari secepat mungkin untuk melewatinya. Dan yang saya maksud adalah, sepertinya ingin membawanya untuk leveling di sini. Itu di luar kota, bos. Itu bukan tempat pemula yang bisa dibandingkan. Makhluk iblis yang muncul di luar kota memiliki tingkat paling rendah 10. Itu adalah tempat di mana kita bisa kehilangan nyawa jika kita tidak hati-hati. Setiap tahun, banyak orang yang tewas oleh monster di luar kota. Yang menjadi korban transisi tak terhitung jumlahnya. Jangan lupa saya sudah level 16. Hanya jarak kecil di luar dinding kota. Seharusnya saya tidak akan bertemu monster yang tidak bisa saya hadapi. Tapi sayangnya saya tidak memiliki perlengkapan. Jika tidak, saya benar-benar bisa membawamu untuk leveling sebelum memasuki ujian. Begitu saya mengatakan ini, saya menghela napas. Menunjukkan ekspresi putus asa. Mengatur peralatan itu mudah. Tapi, bos, saya terutama khawatir tentang keselamatan kita berdua. Lagi pula, itu di luar kota. Satu panggilan bos. Seumur hidup bos. Kamu tenang saja. Bahkan jika saya benar-benar menghadapi monster yang tidak bisa saya kalahkan, saya juga menjamin bahwa saya pasti akan mati sebelum kamu. Apa kamu tidak ingin meningkatkan levelmu lagi? Agar bisa diterima di universitas terbaik yang lebih baik, kamu harus tahu. Hal-hal ini tidak bisa dibeli dengan uang. Mendengar kata-kataku, Ji Lingyu menunjukkan sedikit rasa penyesalan di matanya. Saya begitu peduli memikirkan dia. Tapi dia hanya ingin mendapatkan penyihir jimat gratis. Tapi segera, tatapannya menjadi tegas. Bos, kamu tenang saja. Katakan apa yang kamu inginkan di lelang malam ini. Saya pasti akan memenangkannya. Teman-teman Ji Lingyu yang dari keluarga kaya itu melihat. Mata mereka juga penuh dengan rasa iri. Seorang level 16 dengan tingkat SSS. Penyihir terlarang mengorbankan nyawa untuk menaikkan level. Apa sebenarnya keberuntungan yang melawan takdir ini? Setelah mendapatkan persetujuan dari Paman Ji, Ji Lingyu juga merasa lebih percaya diri. Bos, tenang saja. Malam ini, saya jamin akan merebut perlengkapan yang kamu inginkan. Tepat pada saat itu, semua lampu di tempat itu tiba-tiba padam. Seluruh acara makan malam terjebak dalam kegelapan. Tiba-tiba, sekelompok cahaya menyala di tengah panggung. Seorang wanita yang mengenakan kipao sudah berdiri di sana. Selamat malam semuanya. Saya adalah lelang malam ini di acara makan malam. Selamat datang untuk kalian semua. Barang lelang pertama hari ini adalah perlengkapan tingkat langka. Cincin naga kekaisaran. Dapat meningkatkan atribut mental sebesar 30. Dan dilengkapi dengan satu keterampilan pasif, penjelmaan energi naga. Harga mulai 1.500.000. Begitu suara itu berhenti, seluruh ruangan gaduh. Sudut bibir saya juga tidak bisa menahan untuk tersenyum. Sebuah cincin dapat meningkatkan kekuatan mental sebesar 30%. Perlengkapan memberikan peningkatan yang sangat besar bagi mereka yang bertransisi.
Perlu diketahui bahwa membakar reinkarnasi memang bisa meningkatkan kekuatan mental sebesar 100%. Tapi itu adalah dengan membakar energi kehidupan. Jika ada seorang anak kaya yang mengenakan 6 cincin sekaligus, peningkatan kekuatan mental mencapai 180%. Namun, harga cincin kaisar ini juga membuat orang merasa terintimidasi. Saya menghitung dengan jari saya. Saya harus menjual sekitar 666 biji ginjal untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Pada saat itu, Paman Ji langsung bersuara. 15 juta. Dia tersenyum tipis di pinggir bibirnya. Uang ini untuk mendapatkan kualifikasi agar putranya masuk universitas terbaik. Masih sangat berharga. Selain itu, profesi penyihir terlarang ini sangat pendek umurnya. Beberapa tahun kemudian, Yelin akan mati. Perlengkapan yang dia pakai masih milik putranya. Saat pelelang bersiap mengumumkan bahwa ayah musim gugur telah berhasil menggenggam cincin naga kekaisaran, suara malas dan sombong terdengar. 20 juta. Mendengar teriakan ini, wajah ayah musim gugur langsung berubah suram. Namun saat melihat siapa yang menawar, semua orang tertegun. Terlihat seorang pria dengan gaya rambut berminyak, melangkah mendekat dengan senyum lebar. Tuan Kenson, apakah saya telah menyinggung Anda dengan cara tertentu? Mohon penjelasan lebih lanjut. Ayah musim gugur tidak marah, malah tersenyum. Begitu Kenson mendengar hal ini, tatapannya langsung menjadi dingin. Dia mendekati telinga ayah musim gugur dan berkata perlahan, membunuh orang-orang saya, masih berani membuat saya memberitahu. Kamu adalah pria sejati. Saya, Kenson, menerima tantangan yang Anda berikan. Saya jamin akan membuat keluargamu hancur. Sambil berkata, matanya meneliti tanpa ekspresi. Melihat ke arah saya sekejap. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Tatapan kita bertemu di udara. Di mata mereka terdapat sebersit suasana dingin. Wajah Jifu langsung bingung saat mendengar kata-kata Kensan. Apa ini? Siapa yang membunuhnya? Tetapi 4 kata di belakang itu dia mengerti. Keluarga hancur dan kehilangan jiwa. Wajah Jifu tiba-tiba menjadi dingin dan dia langsung bersuara keras. 30 juta. Ketika harga ini diumumkan, seluruh ruangan menjadi riuh. Satu barang rare malah terjual dengan harga selangit 30 juta. Ini benar-benar mengejutkan. Namun, wajah ayah Ji tidak menunjukkan sedikit pun gelombang. Dalam hal kekuatan finansial, grup Ji di Qingcheng bisa disebut kedua. Tidak ada yang berani bilang pertama. Mendengar tawaran Jifu, tatapan Kensan juga menjadi dingin. 30 juta untuk membeli satu peralatan rare. Bahkan dia pun akan merasa sakit hati. Dilelang dengan begitu banyak orang terkenal ini. Bahkan dia sekalipun pasti tidak berani mengajukan tawaran sembarangan di sini. Apa Kensan ini sudah gila? Kapan aku membunuh orangnya? Meskipun berhasil mendapatkan cincin naga kekaisaran, namun di mata Paman Ji tidak ada sedikit pun ekspresi bahagia. Paman Ji, ketika orang lain ingin menyerangmu, hal-hal yang tidak ada pun bisa dijadikan alasan. Aku mulai menganalisis untuk Paman Ji dengan percaya diri. Aku tidak berani memberitahunya bahwa Kenshen adalah karena saya hanya menargetkan grup Ji. Jika tidak, aku pasti akan dibuang. Kenshen selalu ingin membersihkan namanya dari dunia bawah dan menjadi pengusaha sejati. Namun, pasar Qingcheng sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk masuk. Tapi asalkan dapat menguasai grup Ji, dia sudah memiliki perusahaan besar yang siap pakai. Mendengar ucapanku, keringat dingin di dahi Paman Ji langsung mengalir deras. Dia awalnya mengira Kenshen hanya gila dan menggigit sembarangan. Namun, jika itu untuk merencanakan grup Ji, itu bisa menjadi masalah. Jika dia tidak siap sebelumnya, pasti akan terkejut oleh Kenshen. Kamu Lin, terima kasih. Jika bukan karena pengingatmu, Paman tidak akan memikirkan hal ini. Tidak apa-apa, Paman. Ji Lingyu dan saya adalah saudara. Tentu saja aku juga menganggapmu sebagai ayahku. Mendengar kata-kataku, Ji Fu terlihat terkejut. Melihatku yang penuh ketulusan, dia merasa sebersit rasa bersalah di hatinya. Kamu juga anak yang malang. Jika kamu tidak keberatan, nanti tinggal saja di rumah Ji. Ambil ini. Lihat apakah kamu suka. Ji Fu dengan senyum lebar menyerahkan Huanglong Rui Ring padaku. Aku mengenakan Huanglong Rui Ring di jariku. Seketika, sebuah kekuatan aneh memancar dari cincin. Huanglong Rui Ring. Tingkat, langka. Atribut, peningkatan kekuatan mental 30. Bisa diolah. Keterampilan, penjelmaan Kinaga. Pemakai Huanglong Rui Ring memperoleh perlindungan Kinaga. Dapat meningkatkan nilai keberuntungan sebesar 10. Terima kasih, Paman. Tenang saja, Paman. Bahkan jika saya harus mengangkat, saya akan membawa Lingyu masuk ke universitas terbaik. Keluarga tidak perlu berbicara seperti orang asing. Membicarakan ini terasa terlalu formal. Jika ada yang kamu inginkan, cukup beritahu saya. Acara lelang tidak terganggu oleh insiden kecil ini. Selama itu, Paman Ji juga membelikan saya satu cincin, 2 gelang, dan 1 kalung. Keempat item ini masing-masing memiliki efek peningkatan kekuatan mental. Ditambah dengan lencana naga kekaisaran. Saat ini, peningkatan kekuatan mental saya sudah mencapai angka yang mengagumkan, 85. Dan ditambah dengan bonus tetap 200 poin kekuatan mental. Dengan level 16,
Saya sekarang bahkan tanpa mengaktifkan pembakaran reinkarnasi. Kekuatan mental saya juga bisa mencapai angka yang mengesankan, 1088 poin. Kamu Lin, item terakhir ini. Kamu harus memilih sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupmu. Di antara 3 item lelang terakhir ini, ada satu baju zirah lembut. Dengan daya tahan yang sangat kuat. Saya rasa itu cukup cocok untukmu. Paman Ji, saya ingin pisau itu. Saya melihat pedang panjang yang berkilau dengan cahaya bintang samar di atas panggung. Mataku penuh dengan semangat. Bos, bukankah kau seorang penyihir larangan? Untuk apa kamu butuh pedang? Aku memiliki sebuah mantra terlarang. Kebetulan, aku perlu sebuah pedang untuk menggunakannya. Ini sangat penting bagiku. Ketika aku mencapai level 10 di wilayah pemula, aku membuka kunci mantra terlarang pertama yang memerlukan senjata untuk digunakan. Mantra terlarang ini bernama teknik pedang umur. Setiap kali aku mengayunkan pedang, aku akan menghabiskan 1 tahun umur. Kekuatan setiap tebasan adalah 2 kali lipat dari tebasan sebelumnya. Meskipun atribut kekuatanku hanya 160 poin. Namun, jika aku mengaktifkan siklus pembakaran dan menggabungkan teknik pedang hingga tingkat 99, itu akan menghasilkan total 31.680 poin kerusakan. Dan setiap tebasan akan memiliki kerusakan sebanyak itu. 10.999 bukanlah mimpi. Tak lama kemudian, pedang itu juga diambil oleh Ayah Ji. Saya memandang pedang di tanganku dengan mata yang penuh semangat. Jejak bintang yang jatuh. Tingkat, langka, atribut, kekuatan 300 poin. Dapat dilatih ulang. Keterampilan, cahaya bintang. Cahaya bintang, di bawah sinar bintang. Kekuatan tambahan jejak bintang yang jatuh dapat terus meningkat. Maksimal dapat ditingkatkan hingga 100. Ketika saya mengulurkan tangan untuk memegang gagang pedang, cahaya bintang yang redup di bilah pedang tiba-tiba semakin terang. Mata saya dipenuhi dengan keheranan. Acara lelang makan malam ini sangat berharga. Setelah lelang peralatan penutup selesai, seluruh acara malam itu juga berakhir. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Paman Ji, saya dan Ji Lingyu tiba di aula pelatihan profesi untuk mempersiapkan pengujian kerusakan. Meskipun tingkatnya masih 16, tetapi dengan 6 perlengkapan di tangan, saya benar-benar percaya diri untuk mengalahkan semua orang di bawah level 20. Saya memeriksa ruang pelatihan sekali lagi. Setelah memastikan tidak ada kamera pengawas di sini, saya pun mengeluarkan jejak bintang yang jatuh. Larangan cinta. Membakar reinkarnasi. Cinta terlarang. Teknik pedang umur panjang. Begitu saya mengayunkan pedang pertama, ruang latihan segera dipenuhi dengan suara gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar sobek. Mata pedang Xingyun Tianhen juga berkilau, memancarkan cahaya yang cemerlang. Kecepatan saya mengayunkan pedang semakin cepat. Setiap ayunan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika saya mengayunkan pedang yang ke-99, seluruh ruang latihan seolah bergetar. Udara dipenuhi dengan gelombang energi yang kuat. Dari mata pedang Xingyun Tianhen, memancarkan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya, menerangi seluruh ruang latihan. Detik berikutnya, sebuah bentuk energi pedang tak terlihat menyembur dari mata pedang, dan seketika menyerang patung di depan, meninggalkan bekas sayatan tipis di leher patung tersebut. Jika saat ini ada orang lain di sini, pasti mereka akan ternganga. Harus diketahui, ini cukup untuk menahan serangan level 40. Boneka yang diserang habis-habisan oleh pengubah pekerjaan. Namun, ini belum selesai. Seiring dengan bertambahnya lapisan yang terakumulasi, seluruh tubuhku meledak dengan aura yang menakjubkan. Seolah-olah seperti dewa yang datang dari ujung galaksi waktu. Ketika aku mengayunkan pedangku, boneka itu bahkan langsung terputus. Melihat pemandangan ini, sudut bibirku mengeluarkan senyuman yang sulit ditahan. Dengan pedang ini, dipadukan dengan mantra terlarang, pembakaran reinkarnasi, dan teknik pedang umur, aku benar-benar bisa berubah menjadi Liu Huaqiang, menebas sepanjang jalan Penglai menuju gerbang selatan. Setelah menguji kekuatan tempur, aku pun pulang ke rumah bersama Ji Lingyu. Namun, sebelum aku masuk, aroma darah yang kuat langsung menyambutku. Jantungku berdegup kencang mendengar itu. Meskipun aku telah bersembunyi di rumah Ji, Kensan masih belum mau melepaskan dirinya sendiri. Sepertinya Kensan tidak bisa dibiarkan hidup. Aku menghentikan Ji Lingyu yang ingin membuka pintu. Sebaiknya kamu bersiap secara mental. Bos, kamu bilang apa? Ji Lingyu belum menyadari ada yang tidak beres. Dia langsung mendorong pintu dan masuk. Begitu dia melangkah masuk, dia terhenti di tempat. Dia melihat villa yang awalnya megah. Sekarang tampak seperti neraka yang mengerikan. Di mana-mana ada anggota tubuh yang terputus. Banyak wajah mayat dipenuhi ketakutan. Seolah-olah mereka mengalami iblis paling menakutkan sebelum mati. Ji Lingyu melangkah seperti orang gila, melawan lautan darah dan mayat. Ayah, kamu di mana? Dia ingin segera menemukan ayahnya. Tapi dia takut melihat mayat di lautan darah ini. Mayat ayah Ji ditemukan di tengah. Ketika menemukan pintu kamar tidur ayah Ji, hati Ji Lingyu sudah berada di tenggorokan. Dia mendorong pintu dengan berani seolah-olah tidak takut mati. Ruangan itu sangat bersih dan tidak berbeda dari sebelumnya. Sebuah tangan putus yang memegang pistol dan secari kertas diletakkan di atas meja. Ji Lingyu berlari cepat menuju ke sana.
Dia sudah mengenali. Itu adalah tangan ayahnya. Di kertas itu tertulis sebuah pesan dengan darah. Ingin menyelamatkan ayahmu. Bawa Yelin ke pasar gelap untuk mencariku. Setiap 6 jam. Aku akan memotong sepotong daging dari ayahmu. Ji Lingyu menjadi gila setelah membaca semuanya. Dia berteriak dan ingin pergi melawan Ken Sen. Tetapi saya menghentikannya begitu dia sampai di pintu. Pergi dari sini. Jangan halangi saya. Melihat Ji Lingyu sudah kehilangan akal. Saya juga malas berbicara panjang lebar. Langsung saya tampar wajahnya. Paman Ji masih hidup sekarang. Itu karena kamu belum ditangkap oleh Ken Sin. Selama kamu jatuh ke tangan Ken Sin, kamu dan Paman Ji segera akan mati bersama. Ji Lingyu menggeramkan giginya. Air mata mengalir tak terduga. Apa yang harus saya lakukan? Carilah tempat untuk bersembunyi. Biarkan semuanya selanjutnya menjadi urusanku. Serahkan padamu. Ji Lingyu mengangkat kepalanya dengan bingung. Apakah kamu sudah lupa? Satu suara dari kakak. Jangan menangis, saya akan membawa Paman Ji kembali. Saya akan membuat Ken Sin tahu. Ketika seorang penyihir terlarang tidak peduli dengan hidupnya. Betapa menakutkannya itu.